Sebenarnya, Tang Ao tahu betul dalam benaknya bahwa cara Su Guangjing adalah yang paling aman. Lagi pula, target mereka hanyalah batu ajaib. Sedangkan untuk kota Pingyang, itu hanyalah produk sampingan. Membasmi Fang Fu tidak akan menjadi kerugian baginya terlepas dari apakah dia mendapatkan barang-barang itu atau tidak. Sebaliknya, karena keberadaan Fang Fu, dia harus selalu waspada terhadap kemungkinan masalah. Lagi pula, mereka tidak saling kenal, dan Tang Ao sama sekali tidak bisa mempercayainya. Namun, dia memiliki firasat samar di dalam hatinya bahwa jika dia melakukan ini, hasilnya mungkin tidak seperti yang dia inginkan. Begitu dia memikirkannya, Tang Ao berkata kepada Su Guangjing, kita bisa menunggu dan melihat perkembangan masalah Fang Fu. Karena dia berinisiatif meminta informasi dari keluarga Zhou, dan kita tidak tahu apapun tentang tempat itu, ada baiknya ada orang dalam seperti itu. Melihat Tang Ao telah mengambil keputusan, Su Guangjing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk, lalu kembali ke kamarnya untuk melanjutkan latihan. Tampaknya dia telah mencapai momen paling kritis dalam kemajuannya. Kali ini, dia mungkin harus menunggu hingga mencapai tingkat ke-8 alam suci sebelum keluar dari pengasingan. Tidak terjadi apa-apa hari itu. Keesokan paginya, Tang Ao membuka matanya dan menghela napas panjang. Meskipun alamnya tidak akan mengalami lompatan kualitatif dalam waktu singkat, dia tidak bisa berhenti berlatih. Ketika dia berpikir untuk pergi melihat situasi Ye Jianyi dan yang lainnya, alisnya berkerut. Tiba-tiba, aku merasakan hawa membasmi yang berasal dari kamar sebelahku, dan terdengar suara dingin siapa kau dan di mana tempat ini bicaralah, atau aku akan segera membasmimu. Tekanan dahsyat milik alam suci tiba-tiba meledak. Dengan gerakan cepat, Tang Ao keluar dari kamar dan langsung menuju kamar sebelah. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat ke arah tempat tidur, hanya untuk melihat Fang Chou dengan ekspresi dingin di wajahnya, dengan pedang panjang di tangannya menunjuk ke leher pelayan keluarga Ye. Jika dia menggerakkannya sedikit lebih jauh ke depan, dia bisa membasminya. Sebelumnya, karena dia dibungkus jubah linen, wajahnya tidak terlihat. Namun kini wajah aslinya terungkap. Dia sebenarnya adalah gadis yang sangat cantik. Meskipun tidak terlalu cantik, dia setidaknya cukup cantik untuk memikat semua wanita di negeri ini. Satu-satunya masalah adalah otaknya agak kurang bagus. Melihat Tang Ao tiba-tiba datang, mata Fang Qiyu berkilat kaget, dan dia berkata dengan nada tinggi itu kamu apa yang kamu lakukan padaku kenapa aku ada di sini di mana saudaraku apa yang kamu lakukan pada keluarga Fangku kamu benar-benar tidak punya niat baik, aku akan membasmimu. Setelah dia menyelesaikan pidatonya yang cepat, dia tidak memberi Tang Ao kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan langsung menyerangnya dengan pedang di tangannya. Cahaya pedang yang dingin meledak dengan aura yang tajam, dan langsung tiba di depannya, membidik langsung ke jantungnya. Dia benar-benar ingin membasminya. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao melambaikan tangannya, dan cahaya bintang melonjak, langsung memenjarakan tubuh Fang Chou. Sebuah keinginan besar menyembur keluar, langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian dia berkata kepada pelayan itu dengan acuh tak acuh kamu keluar dulu, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Ketika pelayan itu mendengar apa yang dikatakan Tang Ao, dia langsung berlari keluar. Tang Ao berjalan ke meja di ruangan itu dengan ekspresi dingin dan duduk. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan ringan apakah kamu sudah tenang sekarang jika kamu sudah memikirkannya, aku bisa membiarkanmu duduk dan berbicara perlahan. Dasar penjahat, berhentilah menggunakan kata-kata manis. Aku tidak akan pernah percaya padamu. Jika kau punya nyali, basmi aku. Bahkan jika kau menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Fang Chou mendengus dingin. Entah mengapa, begitu melihat Tang Ao, dia langsung yakin bahwa dia jelas bukan orang baik. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, jadi dengarkan baik-baik. Tang Ao menyipitkan matanya, menatap Fang Chou dan berkata dengan dingin pertama-tama, aku tidak tertarik dengan urusan keluarga Fangmu. Tujuanku memang batu suci. Jika kamu memberikannya kepadaku, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika kau tidak memberikannya padaku, aku pasti akan merampokmu. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali bukan ancaman bagiku. Aku bisa melakukannya kapanpun aku mau tanpa konspirasi atau tipu daya. Jadi, aku tidak perlu berbohong padamu. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Pada titik ini, Tang Ao berhenti sejenak, menyesap tehnya, dan melanjutkan, kedua, bukan aku yang membawamu ke sini, tetapi Fang Fu yang memohon padaku untuk bekerja sama dengannya dan ingin aku membantumu membalas dendam. Aku hanya setuju dengan berat hati. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Kediaman Fang telah terbongkar dan akan segera ditemukan oleh keluarga Zhou dan Tai.
Orang-orang dari klanmu akan tinggal bersamaku untuk sementara. Jika kau ingin pergi, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Gerbangnya ada di sana, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, tetapi setelah kau pergi, hidup dan mati tergantung padamu. Maksudmu baik, tapi kau hanya menginginkan batu ajaib milik keluargaku. Kau dan orang-orang itu seperti burung yang sama. Ketika Fang Chou mendengar ini, tatapan bingung dan bingung melintas di matanya. Ia tampaknya berpikir bahwa apa yang dikatakan Tang Ao masuk akal, tetapi ia tidak akan pernah mengakuinya. Harta karun dunia adalah milik mereka yang mampu. Karena keluarga Fang sudah merosot, dengan kekuatanmu saat ini, batu suci di tanganmu sama sekali tidak membantu, tetapi racun yang mematikan. Itu hanya akan mendatangkan berbagai macam bencana dan akhirnya membasmi semua orang di keluarga Fang. Tang Ao mencibir dan melanjutkan, aku tidak tahu kepada siapa batu suci itu akan menjadi pilihan terbaikmu, tetapi sekarang aku yang menemukannya terlebih dahulu, aku harus mendapatkannya. Aku sudah mengatakannya tadi, dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku sudah mengatakan hampir semua yang perlu kukatakan. Meskipun aku memiliki sifat pemarah, jika seseorang ingin membasmiku lagi dan lagi, aku mungkin tidak akan mengampuni nyawanya. Selain itu, aku juga ingin memberitahumu bahwa aku tahu tentang dendammu terhadap keluarga Ye, tetapi mereka sekarang adalah milikku. Dengan raut wajah yang angkuh, Tang Ao menyipitkan matanya dan menatap Fang Chou. Ia berkata dengan dingin, jadi, jika kau mengancam mereka, aku tidak akan ragu sama sekali. Bagiku, menghancurkan keluarga Fangmu hanya masalah menghabiskan lebih banyak waktu. Setelah mengatakan ini, Tang Ao melambaikan tangannya, mengumpulkan cahaya bintang dan kemauan yang luas, menatap Fang Chou dengan tenang dan berkata, sekarang, kamu dapat memikirkannya dengan hati-hati. Apakah akan pergi atau tetap tinggal terserah padamu. Setelah kamu meninggalkan pintu ini, mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Ada ekspresi ragu-ragu dan berjuang di mata Fang Chou. Meskipun dia berbicara dengan tegas, dia tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya dan Fang Fu untuk membalas dendam pada keluarga Zhou dan Tai. Wilayah kekuasaan mereka tidak cukup untuk dua keluarga besar, dan situasi keluarga Fang semakin memburuk. Jika mereka terus seperti ini, dalam beberapa dekade, mereka akan benar-benar kehilangan harapan. Meskipun dia tidak percaya pada Tang Ao dalam hatinya, ini memang satu-satunya pilihan mereka saat ini. Fang Chou sangat bimbang dan tidak tahu harus memilih apa. Dia berdiri di sana dengan linglung sejenak. Melihat Fang Chou tidak bergerak, Tang Ao terkekeh dalam hatinya. Meskipun Fang Chou telah berkultivasi ke alam suci tingkat pertama, karakternya sebenarnya tidak sekuat itu. Dia seperti anak kecil biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dibiarkan bertindak seperti itu berkali-kali. Meskipun dalam hatinya dia berpikir demikian, wajah Tang Ao secara alami tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia berkata dengan tenang, aku telah memberimu kesempatan. Kembalilah kepadaku setelah kamu memikirkannya. Sekarang aku memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal di sini bersamamu. Kamu dapat berkemas sendiri. Dia mengikuti Tang Ao dan berjalan keluar rumah. Dia memang punya banyak hal yang harus dilakukan. Murid-murid lain yang Ye Zui setujui untuk dikirim belum tiba, jadi dia berencana untuk pergi ke keluarga Ye lagi hari ini untuk melihat bagaimana situasinya dan apa yang telah terjadi. Tepat saat aku hendak keluar dari ruangan, aku mendengar Fang Chou berteriak di belakangku, jangan pergi dulu. Aku belum selesai bicara, bagaimana kau bisa pergi? Kenapa? Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Ketika Tang Ao mendengar kata-katanya, hatinya merasa geli, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi dan tatapannya masih tegas. Ia berbalik dan menatap Fang Chou dengan acuh tak acuh, dengan tatapan tidak sabar yang sengaja ditunjukkan di matanya, seolah-olah ia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Aku bisa tinggal untuk sementara waktu, tapi jangan harap aku akan percaya padamu sekarang. Jika aku tahu kau berbohong padaku, aku akan tetap, bertarung denganmu. Fang Chou berkata dengan ekspresi ganas di wajahnya, menatap Tang Ao. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa dia pasti akan membasminya. Namun setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa dia memang bukan tandingan Tang Ao. Bahkan jika dia dan Fang Fu digabungkan, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Jadi dia mengubah kata-katanya. Namun, dengan cara ini, auranya secara alami menurun drastis, dan dia tampak sedikit konyol dan imut. Terserah kamu saja. Tang Ao berkata dengan dingin tanpa mengubah ekspresinya, berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Melihat Tang Ao benar-benar pergi begitu saja, wajah Fang Qiyu memancarkan kemarahan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, orang jahat, aku akan mentolerirmu sekarang,
tetapi ketika aku menangkapmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, Ham. Tang Ao, yang baru saja keluar dari ruangan, tentu saja mendengar semua ini. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan langsung keluar dari pintu depan dan menuju ke kediaman Ye. Dibandingkan dengan Fang Chou, gadis kecil itu, urusan keluarga Ye jelas lebih sulit. Ketika dia tiba di luar kediaman Ye, dia melihat dari jauh bahwa jumlah penjaga di gerbang telah berlipat ganda. Tang Ao sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, mungkinkah sesuatu yang besar benar-benar terjadi pada keluarga Ye dalam 2 hari terakhir melihat ekspresi orang-orang ini, mereka tampaknya menghadapi musuh besar. Mungkinkah seseorang menyerang kita secara diam-diam? Memikirkan hal ini, dia berjalan ke pintu. Melihat ini, para penjaga segera menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka dan mengangkat pedang panjang di tangan mereka. Pemimpin itu berkata dengan dingin, siapa kamu, yang datang ke keluarga Ye untuk membuat masalah? Cepat pergi, kalau tidak, kami tidak akan sopan kepadamu. Meskipun dia dicegat dengan dingin oleh penjaga di luar, Tang Ao tidak marah. Ketika dia datang ke keluarga Ye hari itu, hanya para guru yang berkuasa dan sekelompok murid yang melihatnya. Para pelayan dan prajurit biasa ini tidak hadir, jadi wajar saja jika mereka tidak mengenalinya. Dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Saya di sini untuk mencari Tuan Ye Zhou Liu. Bisakah Anda masuk dan memberitahu dia bahwa seorang pria bernama Tang ada di sini untuk menemuinya? Bagaimana kalau saya menunggu di sini? Anda ingin bertemu dengan Tuan ke-6? Setelah mendengar perkataan Tang Ao, pemimpin pengawal itu sedikit mengernyit, dengan tatapan ragu di matanya. Dia menatapnya dari atas ke bawah, melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, Tuan ke-6 sangat sibuk. Sebenarnya, Anda dapat menemuinya jika Anda mau. Keluar dari sini sekarang. Jangan tinggal di sini. Tang Ao sedikit mengernyit saat mendengar ini. Para penjaga ini belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak mengizinkannya masuk. Ini tentu saja bukan masalah. Namun, karena dia sudah menjelaskan tujuannya, mereka bahkan tidak mau masuk dan melapor, dan bahkan berbicara dengan liar, yang agak keterlaluan. Ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin. Tang Ao menyipitkan matanya dan menatap pemimpin penjaga itu dan berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Ye Zuliu. Jika kita terlambat dan terjadi sesuatu yang salah, aku yakin kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sebaiknya kalian masuk dan melapor kepadaku sekarang. Ham, kau pikir kau siapa beraninya kau bicara seperti itu? Biar ku katakan padamu, ini keluarga Ye. Jika kau membuatku marah, percaya atau tidak, aku akan memotong kepalamu sekarang juga. Pemimpin itu mendengus dingin ketika mendengar ini, dengan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya, menatap Tang Ao dan berkata, kau yang meminta. Tidak peduli seberapa baik hati Tang Ao, dia tidak akan pernah membiarkan seorang prajurit kecil pamer di depannya. Dia berkata dengan suara dingin, dan berjalan langsung menuju gerbang dengan ekspresi sombong di wajahnya, seolah-olah dia bisa masuk ke sini kapan saja dia mau. Beraninya kau menerobos gerbang keluarga Yeku, kau mencari kematian. Pemimpin itu berteriak dingin, dengan ekspresi membasmi di wajahnya. Ia berkata kepada anak buahnya di sekitarnya, tangkap penjahat ini dan serahkan dia kepada para tetua klan untuk dihukum. Siapapun yang berani melawan, dia akan dibacok sampai mati di tempat. Mendengar ini, para penjaga segera bergegas menuju Tang Ao, dengan pedang panjang di tangan mereka memancarkan hawa dingin. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka mampu menjadi penjaga gerbang keluarga Ye, jadi mereka secara alami adalah prajurit sejati yang telah mengalami ratusan pertempuran dan secara alami memiliki hasrat membasmi. Matanya sedikit berkedip, dan Tang Ao mengangkat tangannya dengan santai, dan cahaya bintang memancar keluar, langsung memenjarakan semua penjaga. Kemudian dia terus berjalan masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, wajah pemimpin itu berkedip dengan sedikit keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia berkata dengan cemas. Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada mereka? Berhenti sekarang juga. Jika kau melangkah maju lagi, aku akan segera meminta para tetua suku untuk datang dan memotong-motongmu. Kau sama sekali tidak punya kesempatan. Kau mengerti? Apakah kau masih berani melangkah maju? Melihat Tang Ao mengabaikannya, tatapan penuh tekad terpancar di mata pemimpin itu. Ia menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan menebas Tang Ao. Meskipun ia tahu bahwa Tang Ao bukanlah tandingannya, ia memiliki rumah keluarga Ye di belakangnya dan dukungan dari puluhan tetua di alam suci. Ye Zui juga ada di rumah utama. Dengan begitu banyak ahli yang hadir, mereka akan dapat segera tiba begitu perkelahian terjadi. Menurutnya, metode Tang Ao memang sedikit aneh,
tetapi dia jelas bukan tandingan tetua dan kepala keluarga, dan dia pasti dapat membasminya. Melihat pria ini terbang ke arahnya dan menebasnya, wajah Tang Ao sedikit berubah gelap. Dia mengangkat tangannya dan gelombang asal bintang meledak. Dengan suara bang yang tumpul, pria itu terlempar dan menghantam pintu. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan keras dari dalam. Siapa yang berani datang ke keluarga Ye dan membuat masalah? Apakah kamu ingin mati? Kemudian cahaya yang dalam melesat keluar dari gerbang dan langsung tiba di depan Tang Ao, membawa serta hembusan angin dingin. Serangan seperti itu sudah cukup untuk menghadapi prajurit biasa, tetapi di hadapan Tang Ao, itu sama sekali tidak berarti. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya bintang bersinar, langsung menghancurkan cahaya yang dalam, bahkan tanpa memengaruhi langkahnya sama sekali. Tang Ao menghentikan serangan itu hanya dengan lambaian tangannya, dan terdengar erangan teredam dari dalam. Jelaslah bahwa orang ini telah terkena serangan balasannya saat ini. Saat ini, darah di tubuhnya mungkin mengalir deras, dan luka ringan tidak dapat dihindari. Jika reaksinya tidak ditangani dengan benar, orang ini bahkan mungkin terluka parah oleh dampak kekuatan Tang Ao. Saat dia memikirkannya, dia merasakan aura yang lebih kuat meledak darinya, dan kilatan cahaya dan bayangan menghalanginya dalam sekejap. Tuan Tang, mengapa Anda ada di sini? Pria itu berkata tiba-tiba setelah melihat Tang Ao. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang baru saja membuat masalah di pintu dan melukai penjaga keluarga Ye sebenarnya akan menjadi andalan terbesar keluarga Ye sekarang. Dia tertegun sejenak. Haha, ada apa? Baru beberapa hari berlalu dan keluarga Ye tidak lagi menerimaku. Tang Ao terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, Tuan Tang, ini hanya kesalahpahaman, tolong jangan salahkan saya. Mendengar ini, wajah pria itu langsung menunjukkan ekspresi ketakutan, dan dia buru-buru berkata bahwa tidak seperti penjaga tingkat bawah, dia tahu identitas asli Tang Ao, jadi dia tidak berani memiliki niat seperti itu saat ini. Kalau begitu, bolehkah aku masuk sekarang? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, dan sepertinya ada sedikit ketidakpuasan dalam nadanya. Lagi pula, siapapun tidak akan dalam suasana hati yang baik jika dia dihentikan di luar pintu seperti ini dan hampir disangka sebagai pencuri dan diserang satu demi satu. Silakan masuk, Tuan, kata lelaki itu kepada Tang Ao dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, seraya berjalan di depannya. Saat mereka berdua masuk ke dalam, Tang Ao bertanya lagi, ada lebih banyak penjaga di pintu daripada terakhir kali aku datang. Kenapa begitu? Mendengar hal ini, lelaki itu langsung menjelaskan, saya tidak puas dengan Tuan Tang. Memang ada hal besar yang terjadi di keluarga dalam 2 hari terakhir. Kepala keluarga juga sangat sibuk dan tidak bisa meluangkan waktu untuk sementara waktu. Bahkan pemilihan anak-anak klan ditunda sementara, dan semua pengawal klan telah dimobilisasi kembali. Oh, serius sekali? Apa yang terjadi? Hati Tang Ao sedikit tergerak saat mendengar ini. Meskipun dia menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada keluarga Ye, Tang Ao tidak menyangka bahwa masalahnya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan, jadi dia bertanya. 3 hari yang lalu, larut malam, seorang pencuri misterius menyelinap ke rumah utama. Setelah ditemukan oleh para penjaga, ia segera melarikan diri. Meskipun para tetua keluarga segera mengusirnya, mereka bahkan tidak melihat bayangan pencuri itu. Pria itu berkata kepada Tang Ao sambil berjalan. Baru 1 hari berlalu. Kemarin malam, ada orang lain yang datang. Kali ini, karena kebetulan ada seorang tetua suku yang berjaga, mereka langsung menyerangnya. Pertarungan singkat terjadi antara kedua belah pihak. Tetua itu kalah dan terluka. Dia belum pulih. Mendengar ini, wajah Tang Ao menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening dan berkata, keluarga Ye telah disusupi selama 2 hari berturut-turut, dan banyak orang terluka. Bukankah kamu berhasil menghentikan pihak lain? Setidaknya kamu seharusnya menangkap beberapa petunjuk dari pihak lain, kan? Tuan Tang, Anda tidak tahu bahwa pencuri itu sangat terampil dan sangat waspada. Begitu dia ketahuan, dia akan langsung kabur tanpa ragu-ragu. Meskipun kami datang 2 kali, dia selalu kabur. Bahkan setelah para tetua klan menemukannya dan mengejarnya, tidak ada jejaknya. Lelaki itu menghela napas dalam-dalam, dan melanjutkan dengan ekspresi berat di wajahnya. Jadi dalam 2 hari terakhir, kepala keluarga telah mengerahkan semua penjaga kembali, dan mengirim beberapa tetua untuk berjaga di malam hari, khawatir pencuri itu akan datang lagi. Jika demikian, dia harus ditangkap. Pada saat ini, mereka berdua sudah berjalan keluar dari aula utama kediaman Ye. Pria itu memberi hormat kepada Tang Ao dan berkata, Tuan Tang, kepala keluarga ada di dalam. Saya masih harus berjaga di luar untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Saya tidak bisa menerima Anda di dalam. Silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Terima kasih. Tang Ao membungkuk sedikit dan berjalan langsung menuju aula utama. Begitu dia melangkah ke tangga, dia mendengar suara keras datang dari dalam. Dengan memutar matanya, dia menilai dari nada bicaranya bahwa orang yang berbicara adalah Ye Zuzi. Hal ini pernah terlihat sebelumnya. Di antara 7 bersaudara yang saat ini menjadi pemimpin keluarga Ye, Ye Zuzi memiliki temperamen yang paling panas. Ketika Tang Ao berdiskusi dengan Ye Zuyi, reaksinya adalah yang paling intens. Dia hampir berkelahi dengan mereka di tempat. Begitu pula sekarang. Ia berkata, "Saudaraku, mereka sudah datang ke rumah kita. Kalau kita tidak bertindak, bukankah kita akan diganggu oleh mereka?" Kemudian suara Ye Zuliu terdengar lagi kakak keempat, "Bukan itu yang kumaksud." Kejadian seperti ini pernah terjadi di klan, dan semua orang khawatir, tetapi kita belum menangkap siapapun, juga tidak punya bukti kuat. Jika kita pergi ke pintu mereka seperti ini, tidak akan ada yang mengenali kita. 7 bersaudara dari keluarga Ye sedang berdebat sengit di aula utama ketika Tang Ao masuk dari luar dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Tuan Ye, saya di sini untuk mengganggu Anda lagi. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Tuan Tang, Anda sudah di sini ngomong-ngomong, kami hampir siap untuk pemilihan murid. Kami akan membawa mereka ke sini paling lambat besok." Melihat Tang Ao masuk, ekspresi Ye Zuyi sedikit berubah, dan dia segera berkata kepadanya, "Kita bisa bicara tentang pelatihan anak-anak kita kapan saja. Ketika aku baru saja masuk, aku mendengarmu berbicara tentang pencuri. Penjaga di depan gerbang juga bertambah 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Apakah ada yang perlu kau lepaskan?" kata Tang Ao sambil tersenyum. "Tuan, tenang saja. Ini hanya masalah kecil dan bisa diselesaikan dengan cepat. Pelatihan lebih penting." Ye Zhou langsung berkata setelah mendengar ini. Mendengar perkataan Ye Zuyi, hati Tang Ao kembali tergerak. Dari apa yang didengarnya di luar tadi, keluarga Ye seharusnya sudah bisa menebak dengan tepat siapa orang yang menyelinap masuk, tetapi karena mereka tidak menangkap pihak lain secara langsung dan tidak ada bukti, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Sebenarnya, ini tidak sulit ditebak. Di kota Pingyang, orang yang memiliki kemampuan untuk mengunjungi keluarga Ye 2 kali larut malam dan mengalahkan seorang tetua dari alam suci dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian menghilang tidak lebih dari seorang guru besar dari keluarga Zhou atau keluarga Tai. Bahkan ada beberapa kasus di mana para leluhur dari kedua keluarga itu sendiri yang mengambil tindakan. Hanya tuan-tuan seperti itu yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Namun, karena Ye Zuyi tidak mau mengatakannya, Tang Ao tentu saja tidak akan terus bertanya. Tujuan awalnya datang ke sini hanya untuk menanyakan status seleksi kelima murid lainnya. Mengapa tidak ada pergerakan setelah beberapa hari ini? Jelas dia sudah tahu alasannya, dan Ye Zuyi juga mengatakan bahwa semuanya telah ditangani dengan benar, jadi dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Tepat saat aku hendak berpamitan dan pergi, aku mendengar Ye Zuyi datang lagi. "Tuan Tang, aku ingin meminta bantuanmu, bisakah kamu menyetujuinya?" "Tuan Ye, tolong beritahu saya. Selama Tang Ao bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menundanya." Mata Tang Ao berbinar saat mendengar ini, dan dia berkata dengan ekspresi serius. "Tidak sulit untuk menjelaskannya. Aku hanya ingin memintamu untuk pergi ke tempat latihan lagi dan melihat kelima murid itu secara langsung." Mata Ye Zuyi berkedip saat dia berbicara, dan dia melanjutkan, "Sudah tepat bahwa mereka dapat pergi bersama Tuan Tang dan memulai pelatihan secara langsung, agar tidak membuang-buang waktu lagi." Mendengar ini, hati Tang Ao sedikit tergerak, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Dia tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah dengan masalah ini. Haruskah kita pergi sekarang, atau menunggu Tuan Ye bersiap sebelum pergi? Mereka saat ini sedang berlatih di tempat latihan. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Anda dapat pergi ke sana sekarang dan melihat kultivasi mereka." Ye Zuyi berkata sambil berjalan ke sisi Tang Ao, membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tang." "Tidak masalah. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang." Tang Ao berkata dengan tenang, dan semua orang pergi menuju tempat latihan bersama. Setelah tiba di tempat itu, dia melihat 5 keturunan muda keluarga Ye sedang bertanding di arena di tengah. Hati Tang Ao sedikit tergerak, dia melihat bahwa tingkat kultivasi mereka luar biasa, mereka telah mencapai tingkat ke-10 dari penempaan tubuh, pada usia ini, mereka dianggap jenius. Namun, selama tes seleksi sebelumnya, Tang Ao telah melihat beberapa anggota keluarga Ye yang telah mencapai level ke-11 body tempering, tetapi mereka tidak termasuk di antara kelima orang ini. Dia tidak tahu mengapa Ye Zuyi tidak memilih mereka.
Masuk akal bahwa dalam kompetisi seni bela diri setelah bulan Maret, semakin tinggi ranahnya, semakin besar keuntungannya. Seolah tahu apa yang dipikirkan Tang Ao, Ye Zui menjelaskan, kelima orang ini semuanya adalah pendukung keluarga Ye. Mereka relatif cerdas dan baru saja mencapai tingkat ke-10 dari penempaan tubuh. Mereka belum mulai mempelajari seni bela diri mereka sendiri. Mereka relatif lebih mudah dibentuk. Meskipun masih ada beberapa orang di klan yang telah mencapai tingkat ke-11 dalam penempaan tubuh, kebanyakan dari mereka telah mempelajari seni bela diri yang sesuai dengan kebudewa mereka sendiri untuk waktu yang lama, dan masing-masing memiliki pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Jika mereka diserahkan kepada Tuan Tang, pasti akan ada beberapa konflik, jadi kami tidak memilih mereka. Mendengar ini, Tang Ao mengangguk sedikit dan berkata, Patriark Ye telah berpikir dengan mendalam dan saksama, dan saya mengaguminya. Mereka juga tidak buruk. Jika mereka berlatih dengan sepenuh hati, prestasi masa depan mereka pasti akan luar biasa. Patriark Ye dapat yakin bahwa setelah 3 bulan, mereka pasti akan tumbuh. Kemampuan Tuan Tang secara alami tidak perlu diragukan lagi. Merupakan suatu berkah bagi mereka untuk dapat berlatih bersama Anda. Saat Ye Zhou mengatakan ini, dia melambaikan tangan sedikit ke arah arena. Tetua keluarga Ye di sebelahnya meminta mereka untuk menghentikan kompetisi dan berjalan menuju arena bersama. Ketika mereka semakin dekat, kelima orang itu membungkuk kepada Ye Zhou pada saat yang sama dan berkata, Salam, Patriark. Mereka berbalik dan membungkuk kepada Tang Ao dan berkata, Halo, Tuan Tang. Mereka juga telah berpartisipasi dalam ujian seleksi yang dipimpin oleh Tang Ao sendiri, jadi tentu saja mereka mengenalnya. Baiklah, Tuan Tang akan datang sendiri hari ini, jadi sebaiknya kau ikut dengannya. Saat kau sampai di sana, ingatlah untuk mematuhi instruksinya dan berlatihlah dengan sepenuh hati. Kau tidak boleh malas atau mengendur sedikit pun. Kau mengerti? Ye Zhou memberikan beberapa instruksi dengan ekspresi serius. Murid mengerti. Kelima orang itu berkata dengan sungguh-sungguh pada saat yang sama, berbalik dan memberi hormat pada Tang Ao, sambil berkata murid memberi hormat pada guru, mohon ajari saya. Kalian semua hebat. Selama kalian berlatih dengan tekun dan belajar dengan giat di masa depan, kalian pasti akan mencapai hasil yang luar biasa. Tang Ao berkata sambil tersenyum tipis, lalu berbalik dan berkata kepada Ye Zhou, Tuan Ye, karena semuanya sudah siap, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Silakan, Tuan. Ye Zui berkata dengan tenang, dan mengantar Tang Ao keluar dari tempat latihan. Di pintu, dia berkata, saya akan merepotkan Anda dengan masalah ini. Tidak apa-apa, itu hanya pekerjaanku. Tang Ao berkata dengan tenang, memberi hormat kepada Ye Zhou, lalu memimpin kelima orang itu menuju villa. Ye Zhou menatap punggung Tang Ao dan kelompoknya saat mereka pergi, ekspresinya sedikit dingin. Dia melambaikan tangannya, dan seorang anggota keluarga Ye datang dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan tenang, pergi dan beritahu tuan ketiga dan keempat, dan beritahu mereka untuk bersiap pergi. Begitu mereka menemukan jejak, segera ambil tindakan. Ya, kata pria itu, dan segera berbalik dan berlari ke arah rumah keluarga Ye. Tatapan mata Ye Zhou tajam, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli siapa kamu, dan bagaimana kamu diam-diam memata-matai keluarga Yeku, aku akan menangkapmu hari ini dan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Sambil menuntun kelima anak keluarga Ye, Tang Ao berjalan ke sebuah gang kecil dalam perjalanan pulang. Ia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata kepada mereka dengan tenang, apakah kalian tahu di mana tempatnya? Aku punya hal lain yang harus kulakukan dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jika kalian bisa menemukannya, kalian bisa pergi dulu. Tuan, jangan khawatir. Kami tahu cara menuju ke sana. Pemimpin kelima orang itu membungkuk sedikit kepada Tang Ao dan berbicara. Bagus sekali. Hati-hati di jalan dan pergilah. Tang Ao mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan meminta mereka pergi. Setelah kelima orang itu pergi, ekspresinya sedikit berubah, cahaya melintas di matanya, dan dia membalikkan telapak tangannya, dan cahaya bintang pun menyebar. Dalam sekejap mata, cahaya itu benar-benar menyelimuti sekelilingnya. Dia melepaskan persepsi bintangnya dan dengan hati-hati menjelajahi semuanya. Setelah beberapa saat, dia melihat dua sosok samar bersembunyi di kegelapan tidak jauh di belakangnya. Hatinya sedikit tergerak, dan dia berpikir dalam hati, sepertinya Ye Zui benar-benar ingin menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing penyusup misterius itu. Jika memang begitu, maka orang itu memasuki keluarga Ye 2 kali larut malam. Tujuannya mungkin untuk mencari tahu persiapan apa yang telah mereka buat untuk kompetisi seni bela diri pada bulan Maret.
Tetapi bagaimana Ye Zui bisa yakin bahwa setelah aku pergi dengan orang-orangku, orang ini akan mengikutiku? Mungkinkah dia sudah menyadari bahwa ada pengkhianat di keluarga Ye dan telah menyampaikan semua informasi di sini, bahkan penyusup itu bersembunyi di keluarga Ye dan tidak pernah pergi, sekarang dia tidak muncul, mungkinkah dia menemukan sesuatu? Tepat saat Tang Ao sedang memikirkannya, dia merasakan sosok aneh melintas ke arah murid yang tidak dikenal itu. Hatinya hancur dan dia menunggu sejenak. Dia baru bergerak setelah dua orang dari keluarga Ye menemukan keberadaan orang ini dan bergerak. Kecepatan pria misterius itu memang sangat cepat. Tang Ao mengejarnya dengan Starlight, mencoba merasakan lebih banyak auranya, tetapi dia hampir tidak bisa mengimbanginya. Kedua orang dari keluarga Ye bahkan lebih lambat. Namun, dia berhasil mengetahui siapa mereka. Dilihat dari aura mereka, itu pasti Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si. Tang Ao telah melihat kedua orang ini beberapa kali dan cukup mengenal aura mereka. Tentu saja, dia tidak akan membuat kesalahan. Namun, hanya mengandalkan kekuatan mereka saja jelas tidak cukup untuk menghentikan pria misterius ini. Oleh karena itu, ketika Ye Zui memintanya untuk membawa anak buahnya pergi, dia mungkin telah memperhitungkan bahwa orang ini pasti akan menyusul mereka. Dengan kekuatan Tang Ao, dia pasti akan dapat mendeteksinya tepat waktu, dan pertempuran besar antara kedua belah pihak tidak akan dapat dihindari. Pada saat itu, Ye Zhu-san dan Ye Zhu-si juga akan mengambil tindakan dari belakang. Maka mustahil untuk melarikan diri saat ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Ao telah memperhatikan tujuan Ye Zui sejak awal. Setelah berpisah dari kelima muridnya, dia tetap tinggal dan menunggu pria misterius itu muncul. Dengan cara ini, Ye Zhu-san dan dua lainnya akan bertarung dengan pihak lain terlebih dahulu. Saat pikirannya berpacu, dia melihat cahaya terang tiba-tiba muncul dari gang, diikuti oleh dua suara gemuruh. Pria misterius itu mengejar kelima orang itu dan menyerang secara langsung, menyebabkan kejutan. Ye Zhou dan dua orang lainnya tiba tepat waktu, dan mereka bertiga mulai bertarung secara langsung. Tatapan matanya sedikit tajam. Pada saat ini, Tang Ao bisa saja memilih untuk tidak pergi, tetapi dia juga penasaran dalam hatinya. Apakah orang ini dari Menara Samsara atau pria misterius itu? Jika yang terakhir lebih buruk, mungkin beberapa informasi bisa ditemukan darinya. Memikirkan hal ini, Tang Ao segera menggunakan teknik gerakan tubuh tak terlihatnya. Sosoknya melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan dia bergegas ke sana seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dan melihat bahwa Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si telah bergabung untuk mengepungnya, membuatnya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah melukai salah satu dari kedua pria itu dan kemudian bertarung terakhir dengan yang tersisa. Namun, Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si tampaknya telah mengantisipasi bahwa dia akan ingin melakukan ini, jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik sejak awal dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Meskipun Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si untuk sementara menekan pria ini setelah bergabung, Tang Ao merasakan fluktuasi halus yang datang dari tubuhnya. Dia pasti telah menggunakan prajurit tertutup untuk membatasi sebagian kekuatannya sendiri, dan sekarang kekuatannya mulai dilepaskan. Begitu orang ini menyingkirkan batasan pada dirinya sendiri, dilihat dari aura yang dirasakan Tang Ao sekarang, dia setidaknya adalah seorang guru besar dari alam suci tingkat ke-6. Meskipun Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si berada di level yang sama, mereka jauh lebih rendah dari yang lain dan tidak memiliki metode aneh seperti itu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Tang Ao melihat sosok pria itu tiba-tiba bertambah cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi seberkas cahaya. Sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya, apalagi bertarung dengannya. Dia jelas ingin menggunakan metode ini untuk langsung menerobos pengepungan Ye Zhou dan dua orang lainnya. Dengan matanya sedikit menyipit, Tang Ao tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bertindak. Dia mengangkat tangannya dan bergerak. Cahaya bintang muncul darinya dan menutupi pria itu sepenuhnya. Saat metode pikirannya berjalan, bidang bintang muncul dan gelombang tekanan terpancar darinya. Dengan serangan Tang Ao, energi asal mula bintang melonjak, dan orang ini tidak dapat menghancurkannya. Dia hanya bisa tetap di tempatnya dan menunggu. Dia melesat dan mendekatinya. Dia meliriknya dan berkata dengan nada muram, urus saja urusanmu sendiri, dan kau akan terbasmi. Begitu dia selesai berbicara, Tang Ao langsung merasakan bahwa level auranya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, auranya mencapai puncak level ke-7 alam ilahi. Auranya terus naik, dan segera melewati level tersebut dan memasuki level ke-8 alam ilahi. Tang Ao tidak tahu apa-apa tentang pria ini, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya melepaskan semua kekuatannya sendiri. Ketika dia melihat auranya melonjak, sosoknya melintas dan dia langsung menuju tangan di depannya.
Dengan memutar pergelangan tangannya, dia memegang tombak perak di tangannya, dan asal-usul bintang yang melonjak itu tenggelam ke dalam tombak perak itu. Cahaya tombak yang menyilaukan itu tiba-tiba menyala, dan menusuk pria itu dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai di depannya dalam sekejap mata. Jejak keterkejutan dan kebencian melintas di mata pria itu, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih kekosongan, dan belati muncul di tangannya. Pisau pendek itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura suram. Pisau itu tampak sangat tajam, dan dapat membasmi seseorang hanya dengan sekali tebasan. Pisau itu menebas tombak perak itu dengan kekuatan yang tidak kalah dengan milik Tang Ao. Terdengar suara klang yang keras, dan pisau hitam serta tombak perak itu akhirnya saling bertabrakan, menimbulkan badai energi yang dahsyat. Tang Ao dan pria itu sama-sama mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si juga bergerak. Meskipun reaksi dan gerakan mereka jauh lebih lambat daripada Tang Ao, karena Tang Ao telah berhenti mengambil tindakan, secara alami akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk melanjutkan serangan diam-diam dari belakang dan memblokir semua rute mundurnya. Ketika mereka mendekat, mereka masing-masing menggunakan senjata mereka untuk menyerang. Ada kilatan cahaya di mata orang itu, dan kemudian riak yang mengerikan muncul, seolah-olah ruang di sekitarnya mulai bergejolak, dan gumpalan aura kekerasan terpancar darinya, seolah-olah penghalang ruang di sekitarnya telah mengalami dampak dan kehancuran yang besar. Jika langkah ini terus berlanjut, ada kemungkinan besar sebuah lubang akan terbuka, dan mereka bertiga tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Dengan sekejap pikiran, Tang Ao menyerang lagi. Sebuah cahaya menyala di sekelilingnya, dan tombak perak di tangannya melesat keluar seperti naga dan langsung mencapai area di dekatnya. Karena Tang Ao sudah pernah menderita kekalahan sekali, tentu saja dia tidak akan tertipu lagi. Melihat bilah belati hitam pekat di tangan pria itu berputar, dia tiba-tiba mundur, diikuti oleh cahaya bintang yang muncul, dan berubah menjadi bidang bintang hampa, menutupi seluruh tubuh dan pikiran Tang Ao. Haha, beraninya kau memasang jebakan untuk menyergapku. Ini menghemat banyak tenagaku, dan aku bisa menangkap kalian semua sekaligus. Pria itu menyeringai sebentar, menatap mereka dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan Zhou tiba-tiba merasa segar kembali. Kemudian sosok orang ini melintas, dan aura penindasan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam suci. Pada saat ini, batasan yang awalnya dia terapkan pada dirinya sendiri telah kehilangan semua efeknya. Dengan senyum kejam di wajahnya, dia menatap Tang Ao dengan dingin dan berkata, "Mari kita mulai denganmu. Datang dan matilah dengan cepat. Jika kau benar-benar menyerahkan dirimu, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat dan meninggal dengan tenang. Jika kau punya ide lain, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian." Melihatnya berkata demikian tanpa ada tanda-tanda rasa takut, Tang Ao pun berubah pikiran. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya, mengangkat tombak perak itu dan berkata, "Hari ini, kau harus bertahan hidup terlebih dahulu. Wilayah kekuasaanmu tidak buruk. Namun, jika kau menganggap ini sudah cukup, maka itu jelas salah. Tang Ao, jangan terlalu sombong. Aku di sini untuk membasmimu hari ini." Pria itu mendengus dingin, dan dengan cahaya yang melonjak di sekelilingnya, dia langsung datang ke arahnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Sambil sedikit mengernyit, Tang Ao tahu bahwa dia tidak punya pilihan lagi sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan tangannya yang besar. Tombak perak itu bergetar, dan cahaya tombak yang menyilaukan menyala. Dia menembak orang itu saat ini, dan suara menembus udara terdengar. Dengan suara bang, tombak perak dan belati hitam pekat itu beradu untuk kedua kalinya. Kedua belah pihak saling bertarung, dan untuk sesaat tampaknya sulit untuk menentukan pemenangnya. Pertarungan antara keduanya segera menjadi lebih intens, dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan bayangan hitam berkelap-kelip. Keduanya berpisah lagi. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap pria itu dan berkata, "Kalau begitu, kamu miliknya." Haha, ketika dewa berbicara tentangmu, dia selalu memperingatkan kita bahwa kau tidak mudah dihadapi dan merupakan pria yang sangat kuat. Namun sekarang tampaknya memang seperti itu. Ketika aku membawa kepalamu dan batu suci itu kembali, aku pasti akan diberi hadiah. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia segera bergegas menuju Tang Ao lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia mendekat, belati hitam di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya bilah hitam dingin, dan menebasnya dengan keras. Dia menyipitkan matanya sedikit dan memutar pergelangan tangannya dengan cepat. Tombak perak itu tiba-tiba menghalangi di depan Tang Ao.
Kemudian cahaya terang menyala di atasnya, dan asal-usul bintang yang melonjak menyembur keluar dan menghantam langsung ke arah orang ini. Kekuatan pemboman itu setidaknya 2 kali lebih besar. Melihat serangan Tang Ao begitu dahsyat, pria ini menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia berubah pikiran dan tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan musuh, jadi dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dalam posisi yang sangat bengkok dan dengan paksa menghindari tembakan itu. Sambil mencibir, Tang Ao berpikir dalam hati dia masih ingin melarikan diri itu hanya angan-angan. Kemudian dia berbalik dan cahaya bintang yang terang terbang keluar dari tangannya, menutupi pria itu. Setelah dia melihatnya, ekspresi terkejut di wajahnya menjadi semakin intens. Tanpa ragu sedikit pun, semua energi asli dalam tubuh orang ini tampaknya telah meledak sepenuhnya pada saat ini. Cahaya yang melonjak menghalangi ekspresinya, dan tombak perak menghantam tirai cahaya dengan ledakan, tetapi itu hanya membuatnya sedikit bergetar. Haha, kukira kau sangat kuat, tapi ternyata kau memang sangat kuat. Sekarang seranganmu sudah berakhir, giliranku sekarang. Pria itu tertawa dan mengangkat tangannya, lalu cahaya gelap melesat ke arah Tang Ao. Orang ini benar-benar telah meracik racun mematikan pada senjatanya. Jika dia terluka sedikit saja, itu akan merepotkan. Memikirkan hal ini, Tang Ao mulai melatih metode mentalnya dan mengambil kembali semua bidang bintang di sekitarnya, mengubahnya menjadi awan-awan yang menutupi tubuhnya. Ini adalah jurus yang ia temukan sendiri ketika ia tidak melakukan apapun selama beberapa bulan di kota Tishan. Jurus ini agak mirip dengan Xiantian Xiai, tetapi kekuatannya secara alami jauh lebih lemah. Namun, jurus ini dapat digunakan untuk memblokir senjata yang dibasahi racun, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam sekejap mata, pria ini sudah terbang mendekati Tang Ao, dan dia menggunakan keterampilan pedangnya secara ekstrim, menusuknya dengan kuat seperti badai. Setiap tusukannya membawa kekuatan besar yang cukup untuk membelah gunung dan batu. Tang Ao juga menggunakan keterampilan tombaknya secara ekstrim. Bayangan tombak seputih salju membentuk tirai cahaya di depannya, menghalangi semua cahaya pedang. Kemudian serangkaian suara klang-klang-klang yang tajam terdengar, dan pertempuran antara keduanya telah memasuki tahap yang sangat panas. Buka pintunya untukku. Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba berteriak keras. Jelas bahwa dia telah bertarung dengan Tang Ao begitu lama tanpa hasil apapun. Dia mulai merasa cemas. Bagaimanapun, mereka masih berada di wilayah keluarga Ye. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin berbahaya jadinya. Saat itu semua tuan dari keluarga Ye sudah datang dan mengepungnya, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia hanya ingin membasmi Tang Ao secepat mungkin dan kemudian melarikan diri. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Senyum mengejek dan mencemooh terpancar di wajahnya. Sejak awal, Tang Ao hanya menggunakan seni bela diri untuk melawan pria ini, hanya untuk melihat berapa banyak metode dan kemampuan yang dimilikinya. Dia bahkan belum menggunakan satu pun gerakan dari kartu trufnya yang kuat. Setelah mencapai titik ini, Tang Ao merasa sudah cukup dan tidak perlu lagi mempermainkannya seperti ini. Sebuah cahaya melintas di matanya dan dia berbisik, "Galaksi Eternal." Kemudian, cahaya tombak yang terang benderang meledak dari tombak perak di tangannya, dan saripati bintang di tubuhnya dengan cepat terserap ke dalam tombak perak itu, yang langsung melesat keluar dengan suara ledakan keras. Ketika mendengar raungan rendah Tang Ao, ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Kekuatan yang meletus dalam sekejap membuatnya merasakan ancaman kematian. Dalam situasi ini, energi asli dalam tubuhnya secara alami menyembur keluar tanpa mempedulikan hidupnya. Bahkan ada sedikit cahaya seperti lubang hitam yang muncul dari ujung belati hitam pekat itu, yang bertabrakan dengan cahaya tombak dengan suara keras. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dunia telah berhenti. Cahaya putih salju dan menyilaukan itu terus meluas di depan matanya, dan akhirnya menelannya bulat-bulat. Kekuatan yang besar dan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, dan dia langsung terlempar ke belakang tanpa kendali. Dengan suara bang, dia menabrak sebuah rumah batu dan langsung menembus dindingnya. Tenggorokannya terasa manis, matanya menghitam, dan dia tidak tahu apa-apa. Di udara, Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si menatap dengan linglung pada kekuatan mengerikan yang tiba-tiba meletus dari Tang Ao. Untuk sesaat, mereka sedikit linglung, dan wajah mereka sangat aneh, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya dan penuh dengan keterkejutan. Awalnya, mereka melihat Tang Ao bertarung dengan pria itu, dan mereka berdua seimbang. Di beberapa titik, mereka bahkan ditekan olehnya. Mereka berpikir dalam hati bahwa kekuatannya biasa saja dan tidak terkalahkan. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka akan memiliki kesempatan.
Kemudian mereka berpikir lagi bahwa Ye Zui benar-benar telah menyerahkan nasib masa depan keluarga kepada orang seperti itu dan sangat menghormatinya. Mereka merasa marah yang tak dapat dijelaskan di hati mereka, seolah-olah mereka telah dibodohi. Ketika mereka mempertimbangkan apakah akan kembali dan membuat rencana lebih lanjut, Tang Ao meledak. Tidak peduli apakah itu Ye Zhou-san atau Ye Zhou-si, hati mereka menjadi dingin saat melihat Tang Ao menusuk dengan tombak. Mereka tahu betul bahwa jika tembakan ini diarahkan pada mereka, mereka berdua pasti akan mati, tidak ada kemungkinan lain. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk menembus langit dan bumi. Itu benar-benar di luar kemampuan mereka untuk melawan. Jika mereka harus mengatakan siapa di keluarga Ye yang bisa melawannya, mungkin hanya Ye Zui, yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam suci. Namun, dari awal hingga akhir, Tang Ao hanya melepaskan satu tembakan ini. Siapa tahu dia punya kartu lain yang lebih kuat pada saat ini, sang kekasih tiba-tiba berpikir bahwa beruang coklat yang menakutkan, eksistensi yang tak terkalahkan di bawah Kaisar Dewa, hanyalah bawahan Tang Ao. Kekuatannya secara alami lebih tinggi daripada Tang Ao. Mereka benar-benar meremehkan pria sekuat itu karena sedikit perubahan dalam situasi pertempuran. Ini jelas merupakan kesalahan besar. Keduanya saling memandang dan melihat kepanikan dalam ekspresi masing-masing. Ketika Tang Ao bertarung dengan pria itu tadi, mereka tidak membantu. Jika Tang Ao menaruh dendam terhadap mereka dan menyerang mereka lagi, kemungkinan untuk bisa menghentikannya bersama-sama akan sangat rendah, jadi mereka dengan cepat membuat persiapan dalam pikiran mereka dan siap untuk bertempur besar dengannya kapan saja. Melihat Tang Ao terbang ke arah di mana pria itu terlempar tanpa menoleh sedikit pun, Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si benar-benar menghela napas lega di dalam hati mereka, seolah-olah mereka telah selamat dari bencana besar. Tanpa disadari, keringat dingin telah muncul di dahi mereka. Tang Ao tentu saja tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan Ye Zhu-san dan Ye Zhu-si. Setelah menemukan orang ini, dia segera mengaktifkan keinginannya yang besar, menuangkannya ke dalam jiwanya, dan mulai mencari ingatan jiwanya secara langsung. Orang ini lebih kuat daripada yang pernah ditemui Tang Ao di luar kota sebelumnya. Dia juga memiliki harta rahasia di tangannya, yang berarti dia memiliki status yang lebih tinggi di mata pria misterius itu, dan tentu saja memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghubungi pria misterius itu. Mungkin dia telah melihat wajah aslinya. Namun, kekuatan serangan terakhir Tang Ao, galaksi abadi, terlalu besar. Setelah terkena serangan itu, orang ini sudah berada di ambang kematian. Oleh karena itu, perlu untuk mendapatkan ingatan jiwanya sebelum dia meninggal. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk perlahan-lahan memilih ingatan yang penting. Dia langsung mengeluarkan seluruh ingatan jiwa pria itu dan menutupinya dengan kemauan yang besar untuk memastikan bahwa ingatan itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Tang Ao mengambil tubuhnya dan terbang menuju Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si. Ketika dia berada di udara, dia berkata, "Apakah ini pria yang kamu inginkan?" Ye Zhou-san dan Ye Zhou-si saling berpandangan, lalu Ye Zhou-san membungkuk sedikit dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Orang ini telah bersembunyi di keluarga Ye saya entah sudah berapa lama. Dia merupakan ancaman besar bagi sisa hidup kita, jadi saya memikirkan cara ini untuk memisahkan inya. Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada kecelakaan. Tangkap orang ini dan basmi dia, dan sebisa mungkin hindari hal-hal lain terjadi." Tang Ao berkata dengan tenang, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa pihak lain telah menipunya. "Kalau begitu, aku akan menyerahkan tubuh lelaki ini kepadamu. Saat kau kembali, katakan pada kepala keluarga Ye bahwa aku akan memimpin anak-anak keluarga Ye untuk berlatih secara intensif selama 3 bulan ke depan. Orang luar tidak boleh mengganggu kita. Aku akan keluar secara alami setelah aku berhasil." "Baik, Tuan. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyampaikan kata-kata Anda." Ye Zhu-san berkata dengan senyum ramah di wajahnya. Setelah berpisah dengan kedua pria itu, Tang Ao membawa kelima anggota keluarga Ye yang pingsan kembali ke villa dan meminta para pelayan untuk mengatur semuanya di lantai 2. Baru setelah itu dia kembali ke kamarnya, melepaskan ingatan jiwa pria itu, dan mulai menyelidiki rahasianya. Karena waktu yang mendesak, Tang Ao mengekstrak semua ingatan spiritualnya. Sekarang menjadi sangat sulit untuk memeriksanya satu persatu, tetapi dia tidak sepenuhnya tidak memiliki solusi. Dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk tiba di tempat ketiadaan, tentu saja semua kenangan tentang orang ini sebelum waktu itu tidak perlu diperhitungkan. Tang Ao hanya perlu memeriksa kenangan jiwa dan rohnya di masa mendatang. Selain itu, beberapa hal lain dapat langsung dibuang, jadi tidak akan banyak yang tersisa. Tang Ao menghabiskan waktu setengah hari untuk menyelidiki jiwa dan ingatan orang ini dengan saksama,
tetapi hasil yang didapatnya sama dengan orang sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi dia segera pulih dengan cahaya di matanya. Meskipun tidak ada informasi lebih lanjut terkait identitas pria misterius itu yang ditemukan, setidaknya setelah konfirmasi kedua ini, Tang Ao sekarang tahu bahwa pria itu telah merusak semua ingatan jiwa, dan dia mungkin telah melakukannya sejak awal. Oleh karena itu, Tang Ao tahu dengan jelas dalam benaknya bahwa mustahil baginya untuk menggunakan ingatan spiritual bawahan pria misterius itu untuk menyelidiki informasi identitasnya. Jika dia benar-benar ingin menemukannya, dia harus menangkapnya. Namun, setelah sekian lama, kekuatan orang ini menjadi semakin kuat. Dulu ketika dia berada di kota Tishan, meskipun dia telah menangkap semua penguasa alam ilahi yang ditekan di dalam tambang terlebih dahulu, orang-orang di dalam masih ditekan untuk waktu yang lama, dan sejumlah besar asal-usul mereka diekstraksi oleh formasi 10 absolut. Hasilnya adalah penurunan signifikan dalam kekuatan mereka sendiri, dengan beberapa dari mereka bahkan mengalami penurunan level kultivasi wajah 1 level. Meskipun di permukaan mereka semua adalah master hebat di alam suci, kekuatan tempur sebenarnya yang dapat mereka gunakan tidak merata, dan mereka tidak sekuat itu. Namun orang ini benar-benar berbeda. Kekuatannya sungguh dahsyat, dan dia adalah orang kuat alam suci tingkat atas yang sesungguhnya. Dia jelas tidak sebanding dengan mereka yang disegel di tambang. Ini berarti bahwa pria misterius itu telah merekrut beberapa master baru di bawah komandonya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk benar-benar menemukan pria misterius itu. Demikian pula, akan lebih sulit lagi untuk mendekatinya dan mengalahkannya. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao menghembuskan napas panjang. Mencari ingatan jiwa seorang guru di alam suci pada suatu waktu juga menghabiskan banyak energi. Setelah berlatih metode mentalnya selama beberapa saat, dia merasakan suara gemuruh yang berasal dari Laut Qi dan Tian, seperti sungai yang deras. Asal-usul bintang yang luas mengalir ke dalamnya, dan kelelahan di tubuh Tang Ao mulai menghilang dengan cepat hingga benar-benar menghilang. Keadaan sudah sampai pada titik ini, dan Tang Ao kini tampaknya hanya menghadapi dua pilihan. Salah satunya adalah ia terus belajar dan berlatih, dan pada saat yang sama mengumpulkan batu ajaib sebanyak mungkin. Pria misterius itu juga membutuhkan batu ajaib, jadi cepat atau lambat ia akan mendatanginya atas inisiatifnya sendiri. Namun, dalam kasus ini, pada saat itu, semua rencana dan pengaturan pria misterius itu mungkin telah selesai. Bahkan jika identitasnya terungkap, tidak akan ada terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan, karena dia mungkin telah menang, dan tidak akan ada banyak kesempatan tersisa bagi Tang Ao. Di sisi lain, dia bisa menantikan kabar baik dari Xiao Xuan. Meskipun leluhur Ibel sebenarnya telah menemukan keberadaan pria misterius itu sebelumnya, Tang Ao tidak ada di sana saat itu. Menurut aturan, keduanya dianggap seimbang. Namun, saat terakhir kali bertemu dengan leluhur Ibel, dia menegaskan akan terus membantu Tang Ao mencari. Selama orang ini masih aktif di dunia, dia pasti tidak akan luput dari pandangannya, jadi mungkin suatu hari, dia akan tiba-tiba menemukan lokasi orang ini. Kedua cara itu tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi untungnya cara-cara itu dapat dilakukan pada saat yang bersamaan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Singkatnya, masih ada jalan panjang untuk masalah ini, dan yang perlu dia fokuskan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah di kota Pingyang dengan sempurna. Dengan pikiran yang berubah, Tang Ao berdiri dan berjalan menuju pintu. Kelima anggota baru keluarga Ye seharusnya sudah bangun. Meskipun dia pernah bertemu mereka sebelumnya, dia masih harus mengamati mereka lebih dekat sebelum memulai pelatihan. Ketika orang itu menyerang kelima muridnya, dia bertekad untuk membasmi mereka. Namun, karena suatu alasan, dia tidak dapat membasmi mereka pada akhirnya. Dia hanya membuat mereka pingsan, dan bahkan tidak melukai mereka dengan serius. Tampaknya ada semacam kekuatan yang melindungi mereka. Karena alasan ini, Tang Ao secara pribadi menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan atau kemauan tersembunyi dalam diri kelima orang itu. Tampaknya kekuatan yang membantu mereka menghalangi serangan pria itu hanyalah kekuatan satu kali dan tidak tersembunyi dalam tubuh mereka. Bagi makhluk di alam suci, ini tidak sulit. Dia hanya memikirkannya sebentar dan menemukan siapa yang melakukannya. Ye Zui mungkin berpikir untuk menggunakannya sebagai umpan sejak awal untuk memancing orang ini keluar, jadi dia menyerahkan kekuatan pembatasan pada 5 orang itu terlebih dahulu. Alasan mengapa dia membuang-buang waktu ekstra ini bukanlah karena dia kewalahan oleh tindakan orang itu dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, tetapi karena dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan cukup kekuatan, dan hal-hal berikutnya akan terjadi secara alami. Jadi Tang Ao harus mengagumi perhitungan Ye Zui.
Bahkan mungkin saja Ye Zui sudah mengantisipasi bahwa ia pasti akan menyelidiki situasi kelima orang itu setelahnya, jadi kekuatan terlarang yang ia persiapkan akan menjadi kekuatan satu kali. Begitu meletus, semuanya akan dilepaskan tanpa menyisakan apapun. Dengan cara ini, hal itu tidak akan membangkitkan rasa jijik dan curiga Tang Ao. Tang Ao berubah pikiran dan menemukan semuanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya bintang melonjak dan masuk ke tubuh kelima orang itu, membangunkan mereka dengan kekuatan asal-usul bintang. Dengan cara ini, mereka akan terhindar dari cedera sekunder. Setelah beberapa saat, kelima orang itu terbangun satu persatu. Melihat Tang Ao berdiri di samping mereka, mereka segera bangkit dari tempat tidur dan berdiri di hadapannya dengan hormat. Pemimpin itu berkata, "Tuan, saya terlalu kejam dan membiarkan pencuri itu menyerang saya. Saya pingsan. Itu bukan salahmu. Tingkat kultivasi orang itu sudah sedemikian rupa sehingga meskipun kamu menggantinya dengan seorang tetua dari klanmu, dia mungkin tidak dapat memblokir serangannya. Baguslah kalau kamu baik-baik saja." Tang Ao berkata dengan tenang, berbalik dan melirik kelima orang itu, lalu berkata, "Apakah kalian semua baik-baik saja sekarang? Sebagai balasan kepada guru, kami merasa jauh lebih baik dan seharusnya baik-baik saja." Pria itu membungkuk kepada Tang Ao, masih tampak hormat seperti biasa. "Baiklah, kalau begitu, kalian bersiap-siaplah. Keluarlah nanti dan kita akan mulai berlatih," kata Tang Ao, lalu berbalik dan berjalan keluar. Karena kelima orang itu hanya dipilih untuk melengkapi jumlah, secara tegas, mereka tidak dapat dianggap sebagai muridnya yang sebenarnya, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka. Setelah menunggu di luar beberapa saat, kelima orang itu keluar bersama-sama. Tang Ao melirik mereka dan berkata dengan serius, "Tunjukkan padaku semua rahasia seni bela diri yang telah kalian latih. Lakukan dengan sekuat tenaga dan jangan menahan diri. Aku ingin melihat seberapa jauh kalian telah melangkah." Ya, para murid akan mematuhi perintah guru. Setelah mendengar kata-kata Tang Ao, kelima orang itu berkata bersamaan, dan pemimpinnya berdiri terlebih dahulu. Tang Ao menatapnya dengan tenang, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan ragu, gunakan saja jurus terkuatmu dan serang aku secara langsung." Murid mematuhi perintah, kata orang ini, lalu menenangkan pikirannya dan mengatur napasnya ke kondisi yang paling intens. Darah dalam tubuhnya mengalir deras dan bergulung-gulung seperti sungai. Gelombang cahaya merah darah muncul di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba meraung, dan gelombang energi menyapu. Kemudian dia meninju Tang Ao dengan keras dan berteriak, "Tinju petir." Saat kata-kata itu terucap, angin dari pukulan itu juga datang. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan melambaikannya, cahaya bintang yang lembut melonjak, menghalangi semuanya. Tang Ao mengangguk pelan, wajahnya tenang, tidak ada tanda-tanda kemarahan. Dia berkata, "Benar, siapa namamu, sudah berapa lama kamu berlatih metode tinju ini? Apakah kamu hanya berlatih keterampilan tinju atau apakah kamu mempelajari metode mental? Bagaimana kamu memahaminya? Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya?" "Jika Anda ingin bertanya kepada guru, nama saya Ye Dongliang. Saya telah berlatih tinju Benlei selama 3 tahun. Meskipun saya telah mempelajari dan memahami teknik tinju, saya masih belum bisa memahami esensinya." Ye Dongliang menjawab semuanya. "Ya, tinju petir ini, dilihat dari kekuatannya saja, adalah keterampilan rahasia yang luar biasa. Kau telah mampu melatihnya hingga tingkat ini hanya dalam waktu 3 tahun. Bakatmu sudah sangat hebat. Baiklah, pergilah dan tunggu di samping dulu." Tang Ao mengangguk tanpa ekspresi. Kemudian orang kedua maju ke depan. Dengan Ye Dongliang yang sedang berdemonstrasi di depan, orang ini maju ke depan dan membungkuk hormat kepada Tang Ao dan berkata, "Guru, nama muridku adalah Ye Xiaolong. Aku sedang berlatih teknik tertinggi Tianxing dan telah mempelajarinya selama 4 tahun." Saat berbicara, dia menjadi tenang, dengan semburan cahaya hijau yang mengalir di sekujur tubuhnya, membawa aura yang menyeramkan, tenang dan dingin, seolah-olah dia tidak berhubungan dengan dunia. Meskipun kekuatannya hanya rata-rata sekarang, dapat diperkirakan bahwa jika dia berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi di masa depan, dia pasti akan menjadi luar biasa. Itu juga pertama kalinya Tang Ao melihat metode rahasia seperti itu. Dia melihatnya beberapa kali lagi dan mengangguk sedikit. Ya, teknik ini tampaknya terkait dengan misteri langit dan bumi. Jika Anda memahami batasannya, Anda akan dapat melepaskan belenggu langit dan bumi dan mencapai kebebasan. Namun, sangat sulit untuk mempraktikkannya. Setiap langkah yang Anda ambil membutuhkan usaha 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Anda masih perlu bekerja keras. 3 orang di belakangnya juga menunjukkan rahasia kungfu mereka satu persatu.
Mereka relatif baik dan dianggap di atas rata-rata. Setelah Tang Ao melihat mereka semua, matanya berbinar dan dia berpikir tentang cara mengajar kelima orang tersebut berdasarkan karakteristik masing-masing. Setelah beberapa saat, tatapan Tang Ao tertuju pada Ye Dongliang terlebih dahulu, dan dia berkata, Dongliang, tinju petir yang kamu latih sangat dahsyat dan memiliki kekuatan petir. Jika kamu dapat memahami rahasia petir surgawi, meskipun itu hanya seutas benang, kekuatan yang akan meledak pasti tidak ada bandingannya. Mengenai kekuatan guntur surgawi, aku tidak bisa memberimu banyak petunjuk. Aku akan membawamu menemui pamanmu, Master Man nanti. Dia menggunakan guntur surgawi untuk menempa tubuhnya dan sangat ahli dalam menggunakannya. Kau pasti akan mendapat banyak manfaat dari belajar darinya. Namun, ingatlah untuk tidak terburu-buru, lagi pula, tingkat kultivasimu baru pada tingkat ke-10 penempaan tubuh. Ya, murid mengerti. Ketika Ye Dongliang mendengar kata-kata Tang Ao, terutama ketika dia menyebutkan kekuatan guntur surgawi, kegembiraan yang tak terlukiskan melintas di matanya. Jelas, dia telah berlatih tinju guntur selama 3 tahun dan memiliki beberapa wawasan, jadi dia tahu kuncinya. Yang disebut Thundering, hanya dengan mendengar namanya, Anda dapat mengetahui bahwa ketika tinju dan metode mental berjalan, kekuatannya seperti guntur, menyapu, dan sangat kuat. Jika Anda dapat memahami kekuatan guntur, Anda dapat dianggap sebagai master sejati. Jika Anda melangkah lebih jauh dan memiliki sedikit kekuatan guntur, itu akan sangat menakutkan. Tang Ao berbalik dan menatap Ye Xiaolong lagi, lalu berkata, Xiaolong, kamu sedang berlatih teknik Tianxing, dan ini pertama kalinya aku melihatnya. Jika kita berbicara tentang pemahaman, mungkin aku tidak sebaik kamu. Namun, aku mengamati bahwa auramu samar-samar sejalan dengan tren besar langit dan bumi. Kurasa teknik ini seharusnya berhubungan dengan langit dan bumi. Jadi kunci kultivasi Anda adalah merasakan alam semesta. Jika Anda dapat menenangkan diri dan menyatu dengan alam semesta, Anda akan memperoleh sesuatu yang baru. Namun, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, mustahil untuk melakukan ini. Namun, saya punya cara untuk membantu Anda. Tang Ao mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, sebelum itu, aku perlu membuat beberapa persiapan. Kamu dapat terus memahami sesuai dengan metode kultivasi asli selama 2 hari ke depan. Ketika aku siap, kamu dapat secara resmi memulai. Kemudian Tang Ao memberikan bimbingan khusus kepada 3 orang yang tersisa berdasarkan karakteristik metode kultivasi masing-masing. Mereka tidak akan pernah salah jika berlatih sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dia secara alami akan membantu mereka setiap hari untuk mempercepat latihan mereka dan membantu mereka memahami. Setelah meminta mereka untuk kembali belajar, Tang Ao membawa Ye Dongliang untuk mencari mantian. Ye Chongkuang memasuki ilusi untuk mengasah pikirannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menemukan seseorang untuk dimarahi. Tepat ketika dia merasa tertekan, 2 orang masuk dengan mata berbinar. Saudara Tang, siapakah anak laki-laki ini? Dia tampak asing. Apakah dia murid baru? Apakah Anda ingin menyerahkannya kepada saya? Saya kebetulan sedang bebas. Anak laki-laki, apakah Anda takut mati? Pertama-tama saya akan memberitahu Anda, jika Anda ingin berlatih dengan saya, Anda tidak boleh takut mati dan Anda tidak boleh menjadi pengecut. Apakah Anda mengerti? Setelah mendengar apa yang dikatakan Mentian, Tang Ao tersenyum pahit dan berkata kepadanya, Saudara Men, orang itu bahkan belum mulai meminta nasihatmu, tetapi kamu sudah mengancamnya. Siapa yang berani berlatih denganmu seperti ini? Apa masalahnya saat kita para pejuang berlatih, kita sudah berada di jalan buntu. Jika kita takut mati, mengapa kita berlatih? Kita seharusnya bercocok tanam dengan jujur. Tidak semudah itu untuk melawan surga. Mantian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tatapannya kembali tertuju pada Ye Dongliang. Nak, aku akan mengajarkan ini kepadamu terlebih dahulu. Kamu harus tahu bahwa jalan kultivasi itu seperti berlayar melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal. Kamu harus selalu memiliki keberanian untuk maju. Apakah kamu mengerti? Jika kamu tidak memiliki sedikit keberanian ini, aku sarankan kamu untuk tidak berlatih. Meskipun apa yang dikatakan Mentian adalah prinsip kultivasi seni bela diri, Tang Ao tidak membawa Ye Dongliang ke sini untuk ini, jadi dia berkata, Saudara Men, kita bisa membicarakan jalur kultivasi saat kita punya waktu. Aku membawa Ye Dongliang ke sini terutama karena aku ingin dia memahami guntur surgawi bersamamu. Ah, untuk memahami guntur surgawi Saudara Tang, bukannya aku tidak mau, tapi menurutku anak ini masih sangat muda, dan penempaan tubuhnya baru mencapai tingkat ke-10. Kau tahu kekuatan guntur surgawi, bahkan jika hanya sedikit saja yang menimpanya, itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya.
Bagaimana dia bisa memahaminya? Mantian berkata dengan heran ketika mendengar ini. Bukan berarti memintanya untuk mengintegrasikan guntur surgawi ke dalam dirinya seperti dirimu, tetapi untuk memahami sedikit kekuatan guntur surgawi. Akan lebih baik jika dia bisa memahami rahasia senjata itu. Aku yakin ini bukan masalah bagimu, kan? Tang Ao menyipitkan matanya dan berkata dengan nada provokatif. Mantian adalah orang yang murah hati dan peduli dengan harga dirinya. Mendengar ini, dia menepuk dadanya dan setuju tanpa ragu. Saudara Tang, jangan khawatir. Aku pasti bisa mengurus anak ini. Sebentar lagi akan terjadi hal yang sangat buruk. Aku yang paling tahu. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Saudara Men. Aku yakin bahwa di bawah bimbinganmu, Ye Dongliang akan segera mampu memahami kekuatan guntur. Kata Tang Ao kepada Men Tiandao sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah Ye Dongliang, Tang Ao pergi untuk memeriksa pelatihan Ye Jianyi dan yang lainnya. Setelah kebingungan dan ketakutan awal, mereka perlahan-lahan menemukan kepercayaan diri dan keberanian, dan memulai pertempuran berdarah dengan tentara Sura. Selain itu, ia mengendalikan kekuatan ilusi, jadi tidak ada masalah untuk saat ini. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Tang Ao memutuskan untuk pergi ke distrik Dongcheng untuk melihat seperti apa situasi di sana. Dia juga pergi untuk bertanya kepada Fang Fu apakah ada informasi baru. Sosoknya melintas dan dia tiba di tempat itu dalam waktu singkat. Dia pertama-tama melepaskan persepsi bintangnya dan menjelajahi daerah itu dengan hati-hati, tetapi tidak segera mengambil tindakan apapun. Xingguang menyelinap ke rumah keluarga Tai, dan melihat orang-orang datang dan pergi, suasananya sangat ramai. Pikiran Tang Ao berpacu, dan dia terus menyelami lebih dalam. Kemudian dia menemukan 10 murid muda di sebuah ruangan besar dan tersembunyi di halaman dalam, yang sedang berlatih keras. Mereka dikelilingi oleh aura hitam samar, yang dipenuhi dengan semburan aura pembasmi dan dingin. Hati Tang Ao sedikit tenggelam. Ini adalah aura unik dari mereka yang mempraktikkan teknik misterius. Orang paling kuat yang pernah dilihatnya sejauh ini adalah Su Changhai, tetua agung keluarga Su. Mungkinkah lelaki misterius itu ingin menggunakan ilmu bela diri untuk mengendalikan keluarga Tai sepenuhnya, dan menggunakan ini sebagai fondasi untuk menguasai seluruh kota Pingyang? Tang Ao bergumam pelan, dan terus mengendalikan persepsi bintang untuk masuk lebih dalam. Pada saat ini, sebuah pikiran dingin tiba-tiba muncul. Wajahnya menjadi gelap, dan Tang Ao segera menarik kembali persepsi bintangnya, membuka matanya, dan melihat ke arah bagian terdalam dari rumah keluarga Tai. Aura dingin tadi datang dari sana. Kemudian sebuah suara samar terdengar di samping telinganya. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak masuk dan mengobrol? Pikiran Tang Ao berubah. Dia tidak tahu apa maksud orang ini, tetapi karena pihak lain telah berbicara, dia tentu tidak perlu takut. Dengan sekejap tubuhnya, dia langsung pergi ke rumah keluarga Tai. Setelah tiba di sana, dia mendarat dengan mantap di depan villa di bagian terdalam. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut sedang duduk di halaman, menyeduh teh. Ia berkata kepadanya dengan tenang, "Duduklah. Tuan telah mengatakan berkali-kali bahwa jika ada kesempatan, ia ingin bertemu denganmu lebih sering. Namun, orang di Menara Samsara itu terus mengawasi kita, jadi sulit untuk mengundangmu. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita," kan? Tang Ao sedikit mengernyit. Dapat dikatakan bahwa ada permusuhan mutlak antara dirinya dan pria misterius itu. Meskipun dia tidak yakin mengapa pihak lain tidak menyerangnya secara langsung, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki ide ini. Jika ada yang ingin kau katakan, kau harus mengatakannya setelah kau mengatakannya. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, sambil menyerahkan secangkir teh kepada Tang Ao dan memberi isyarat untuk mengundang. Teh ini kubawa dari Gunung Tongmu yang sangat jauh. Kau tidak bisa meminumnya di sini. Kau bisa mencoba rasanya. Duduk dengan tenang, Tang Ao mengambil tehnya, menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu, lalu berkata, "Karena kamu ingin bicara, aku juga ingin bertanya apa yang ingin dilakukan lelaki itu. Dengan kekuatan dan kemampuannya, jika dia hanya menginginkan batu ajaib itu, sepertinya tidak perlu membuat banyak masalah, kan? Bagaimana kita bisa menebak apa yang dipikirkan tuan? Kita harus melakukan apapun yang dikatakannya. Singkatnya, kita hanya perlu mematuhi perintahnya." Orang tua itu berkata tanpa basa-basi, "Tapi kamu sudah memiliki orang-orang gunung besi. Mengapa kamu tidak mengelola mereka dengan baik? Mengapa kamu harus berkeliaran? Tanpamu di sana, itu sangat berbahaya. Sebagian besar pasukan dunia sedang mengawasi. Meskipun Menara Samsara tidak dapat mengurus dirinya sendiri, itu tidak berarti bahwa tempat lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Itu tampaknya tidak sepadan dengan batu suci belaka, bukan?" Mendengar perkataan lelaki tua itu, hati Tang Ao sedikit mencelos.
Ia menatapnya dan berkata, maksudmu, kau sudah membuat rencana untuk menyerang kota Tishan? Haha, sayang sekali kau masih meremehkan para pahlawan di kota ini. Bahkan jika aku tidak ada di sini, tidak semua orang bisa menyerbu. Saya khawatir bukan saya yang meremehkan Ying Hao, tetapi Anda. Mata lelaki tua itu setengah tersenyum, dan dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Tang Ao, apakah Anda tahu berapa banyak master tertinggi yang ada di tanah samsara? Pernahkah Anda melihat keberadaan tingkat kekacauan bawaan? Selain itu, ada banyak sekali dunia. Berapa banyak master yang ada? Jangan bicara tentang hal lain. Hanya alam dewa yang kau tahu. Jika semua dewa dan ibel di dalamnya datang, seberapa mampu kau menghentikan mereka dalam menghadapi perubahan besar di langit dan bumi? Kehancuran para dewa dan ibel juga merupakan kejadian yang biasa. Apa maksudmu? Tang Ao langsung terkejut saat mendengarnya. Kata-kata lelaki tua itu mengungkapkan terlalu banyak informasi. Jika semua itu benar, maka apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya akan membahayakan dirinya, tetapi seluruh dunia juga akan berada dalam bahaya. Haha, maksudku adalah kau akan segera mengetahui 5 kemerosotan langit dan bumi, akhir para dewa dan ibel, kedatangan bawaan, semua ini bukan hanya sesuatu dalam mitos dan legenda. Lelaki tua itu terkekeh sebentar, dengan tatapan menggoda di matanya, menatap Tang Ao dengan ringan, tetapi tidak melanjutkan. Tang Ao meninggalkan keluarga Tai dengan perasaan yang sangat rumit dan kembali ke villa. Kata-kata yang diucapkan lelaki tua itu terus muncul di benaknya. Dia benar-benar tidak yakin seberapa banyak dari apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Hal ini membuat Tang Ao sulit untuk membuat penilaian yang tepat untuk sesaat. Setelah berjuang cukup lama, hatinya tiba-tiba bergetar, dan hawa dingin muncul di jiwanya. Benar-benar pikiran yang jahat. Aku hampir saja jatuh ke dalam perangkapnya. Siapa orang ini dan mengapa dia begitu mengenalku? Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Tang Ao bergumam dengan suara yang hilang. Saat hawa dingin meningkat, dia bereaksi. Suatu hal yang sepenting itu, entah benar atau salah, dari sudut pandang lelaki misterius itu, tidak mungkin akan terungkap kepadanya, dan dalam bentuk yang sedemikian rupa, sehingga orang awam tidak akan tahu bagaimana reaksinya setelah mengetahui berita itu. Hanya orang yang sangat mengenalnya yang dapat membuat konspirasi yang begitu kejam dan menggunakan berita seperti itu untuk mengguncang pikirannya. Jika Tang Ao tidak menyatu dengan sisa jiwa Holy Lord sebelumnya, jiwanya tidak akan mencapai titik yang bulat, tanpa cacat, dan sempurna, tetapi setidaknya jiwanya akan cukup luas. Itulah sebabnya dia mampu menemukan celah kecil ini dan membalikkannya tepat waktu. Kalau tidak, jika dia berkutat pada masalah ini terlalu lama, dia akan benar-benar terperangkap di dalamnya, yang akan memengaruhi hati seni bela dirinya. Singkatnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan di masa depan. Tidak dapat memahami, Tang Ao secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk membuat kemajuan lebih lanjut dan akan tetap selamanya berada di alam suci tingkat ketujuh. Untuk mengatakannya dengan lebih serius, bahaya tersembunyi seperti itu tersembunyi di dalam jiwanya. Jika pihak lain bertekad, itu bahkan dapat mengikis keinginannya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, bahkan mungkin untuk mengendalikan pikirannya sepenuhnya, atau setidaknya membuatnya jatuh ke dalam keadaan obsesi. Ini adalah cara membasmi tanpa pertumpahan darah, yang tidak jelas dan sangat kejam dan mustahil untuk dilawan. Bagi orang biasa atau bahkan prajurit biasa, meskipun retakan di pikiran akan berdampak tertentu, itu tidak akan merusak fondasinya. Hanya setelah mencapai alam tertinggi, aliran pikiran akan menjadi sangat sensitif dan penting. Namun, Tang Ao berbeda. Apa yang telah dipahaminya adalah semua dasar langit dan bumi. Dengan kata lain, Tang Ao mungkin adalah prajurit pertama di surga dan semua alam sejak kekacauan bawaan yang mulai memahami misteri tertinggi di alam suci. Itulah sebabnya setiap langkah yang diambilnya begitu sulit, dan pria misterius itu telah memahami hal ini. Setelah menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menenangkan pikirannya, Tang Ao masih khawatir, jadi dia mengaktifkan rune cahaya suci lagi, menggunakan kemauan yang luas sebagai jembatan untuk memadatkan jiwanya secara menyeluruh. Setelah memastikan bahwa semua pengaruh telah dihilangkan, dia akhirnya merasa rileks. Sambil menyipitkan matanya sedikit, dengan semburan cahaya dingin muncul darinya, Tang Ao berbisik dengan suara rendah, jangan biarkan aku tahu siapa dirimu. Jika tidak, bahkan jika aku membayar berapapun harganya, aku pasti akan membasmimu dan tidak akan meninggalkan masalah apapun. Sejak pertama kali pria misterius itu muncul hingga sekarang, dia telah membawa terlalu banyak ancaman kepada Tang Ao, sehingga dia secara bertahap mengembangkan kecenderungan untuk mengembangkan ibel mental. Semua tindakannya tampak selangkah lebih lambat, dan semua rencana serta niat berada di bawah kendalinya.
Hal ini sangat sulit diterima oleh Tang Ao, dan kali ini, lawannya bahkan menunjukkan taringnya yang paling tersembunyi dan ganas, mencoba memanfaatkannya saat dia tidak siap dan menggigitnya dengan keras. Dia merasa bahwa hal serupa mungkin akan lebih sering terjadi di masa mendatang. Kota Pingyang tampaknya menjadi titik awal. Sejak Tang Ao melangkah ke sini, situasi yang dihadapinya di tempat yang tidak ada itu memasuki babak baru. Apakah ia dapat meraih kemenangan besar pada akhirnya tampaknya mewakili situasi masa depannya. Ada aliran cahaya yang konstan di matanya, dan sebuah ide melintas di benak Tang Ao. Karena lawan telah memaksanya ke titik ini, sudah waktunya baginya untuk melawan. Meskipun dia tidak dapat menargetkan pelaku utama, setidaknya dia dapat memulai dengan bawahannya. Dengan lambaian tangannya, cahaya dari formasi rune 4 Ki muncul, dan aura misterius menyelimuti seluruh ruangan. Wajah Tang Ao sesuram air. Selama waktu ketika dia kembali ke kota Tishan dari alam suci, dia telah dengan hati-hati menjelajahi setiap sudut kota, mencoba menemukan rune pembasmi terakhir. Pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan. Ketika pertama kali memasuki kota, Tang Ao yakin bahwa formasi 10 mutlak telah lengkap. Namun, saat ia berjalan selangkah demi selangkah, ia menemukan bahwa 5 Ki dan 5 mutlak tidak sesederhana yang ia bayangkan. Misteri yang terkandung di dalamnya biasanya sulit ditebak, dan sulit mendapatkan hasil akurat tentang kemana perginya rune pembasmi itu. Di ruang rahasia yang remang-remang, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih setengah berlutut. Di depannya, ada udara hitam suram yang melonjak, dan ada kilatan cahaya merah dari waktu ke waktu. Kemudian dia berkata dengan hormat, "Tuanku, saya telah berbicara dengan Tang Ao sesuai dengan instruksi Anda." "Baiklah, sangat bagus. Ingat, rencana kita tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Tang Ao harus tetap tinggal di kota Pingyang, bahkan jika kita memberinya batu ajaib ini." Sebuah suara suram dan aneh datang dari udara hitam, dan bahkan pria dan wanita tidak dapat dibedakan. Suara itu mengatakannya secara misterius. "Tuanku, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa berita ini saja dapat mengguncang pikirannya? Maafkan saya karena bersikap kasar, tetapi jika Tang Ao benar-benar seperti yang dikatakan tuanku, baik dalam hal pikiran, kebijaksanaan, atau bakat untuk berkultivasi, dia adalah eksistensi teratas di alam semesta. Ini saja tampaknya tidak cukup. Ingat, semakin hebat seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan terjebak dalam perangkap karena hal-hal sepele. Seperti kata pepatah, orang bijak yang terlalu banyak khawatir pasti akan membuat kesalahan." Tang Ao sangat bijaksana. Tidak peduli metode apa yang digunakan, mustahil untuk menggoyahkan pikirannya. Sayangnya, ia terlalu baik dan peduli dengan dunia. Ia bersikeras pada apa yang disebut jalan pahlawan. Udara hitam bergulung-gulung, dan suara menghina keluar darinya, melanjutkan hanya ada satu orang di dunia yang dapat memahami makhluk tertinggi dengan keadaan suci, dan ini juga merupakan kelemahan terbesarnya. Jika aturan surga begitu mudah dilanggar, setiap orang dapat menerobos ke keabadian. Tapi seperti ini, tentu saja, dia tidak akan benar-benar mendapat masalah. Karena dia bisa keluar dari alam suci hidup-hidup, dia seharusnya menyatu dengan sisa jiwa penguasa suci kuno, dan jiwanya kuat, jadi kamu masih harus bertindak sesuai rencana selanjutnya, mengerti? Ya, aku mengerti. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresi wajahnya sedikit berubah, cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya, dan dia berkata dengan hormat. "Baiklah, kau hanya perlu menjebaknya di sini. Begitu hal besar itu selesai, tidak akan ada ruang untuk penebusan. Maka Tang Ao tidak akan menjadi masalah lagi." Suara di udara hitam itu tiba-tiba menyusut saat berbicara, lalu menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah muncul. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dan dengan raut wajah penasaran namun muram, dia bergumam, "Tang Ao, bagaimana mungkin seorang junior layak mendapatkan perhatian seperti itu dari Tuan? Karena sudah cukup baginya untuk tinggal di sini, aku akan membiarkannya tinggal di sini selamanya." Gelombang niat membasmi muncul, dan lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya hijau melesat keluar. Setelah beberapa saat, 3 bayangan hitam muncul di luar, dan dia berkata, "Bersiaplah, temukan orang itu, dan basmi dia saat kesempatannya tepat." Ya, sebuah suara pelan terdengar dari luar rumah, dan 3 sosok melintas lalu menghilang. Sejak ditipu oleh seorang pria misterius dan hampir kehilangan jiwanya, Tang Ao tidak keluar selama beberapa hari dan berlatih di rumah. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa, sejak beberapa waktu lalu, ia tidak punya banyak waktu untuk berlatih dan meneliti. Ia terus-menerus bertarung dan menjelajah, yang membuatnya lupa akan peningkatan ranah yang lebih mendasar. Meskipun ia tidak dapat maju tanpa peluang besar,
masih ada perbedaan dalam ranah yang sama. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia dapat dengan mudah mengalahkan master manapun di bawah tingkat ke-9 alam ilahi, dia merasa bahwa selama dia memahami sedikit lebih dalam dan dapat sedikit mengaktifkan kekuatan domain yang terkondensasi dalam rune jahat, dia akan dapat bersaing dengan Kaisar Dewa setengah langkah. Pemahaman ini jelas membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Fokus pekerjaannya dalam beberapa hari terakhir adalah pada hal ini. Di bawah pemahaman tersebut, ia secara alami juga memperoleh sesuatu. Sudah ada sedikit inspirasi yang muncul dalam benaknya. Selama ia melangkah lebih jauh, ia akan mampu memahami kuncinya. Tepat saat Tang Ao hendak melanjutkan, persepsinya sedikit berubah. Ye Jianyi dan yang lainnya di ruangan sebelah tampaknya memiliki masalah dalam ilusi. Kemudian mereka segera membuka mata, berkedip, dan pergi menuju kamar mereka. Setelah sampai di sana, Tang Ao melihat kelima pria itu berwajah pucat dan sekujur tubuh mereka dipenuhi aura dingin, seolah-olah jiwa mereka sedang dalam tekanan besar. Hatinya sedikit mencelos, lalu ia melambaikan tangannya, dan sebuah tekad yang kuat muncul dari dalam dirinya. Saat angin bertiup, persepsi mereka berubah menjadi ilusi, dan mereka melihat beberapa orang dikelilingi oleh tentara Sura yang padat. Mereka sekarang benar-benar haus darah, dan parang di tangan mereka bukan lagi yang berkarat yang baru saja diberikan Tang Ao, tetapi telah menjadi sangat tajam. Itu memancarkan cahaya merah yang melonjak, seperti senjata ganas yang tak tertandingi, dengan gelombang aura yang menakutkan. Bahkan Tang Ao merasakan hawa dingin di hatinya saat melihatnya. Meskipun Ye Jianyi dan yang lainnya tidak takut dengan tentara ganas Sura dan tenggelam dalam neraka pembasmian terus-menerus. Namun, pertempuran itu terlalu intens, dan jiwa mereka berada dalam keadaan gila untuk waktu yang lama, dan secara bertahap mereka mengembangkan sifat ibel yang brutal, dan mereka sebenarnya mulai mendekati keadaan prajurit Sura. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera menjadi bagian dari ilusi dan menjadi makhluk tingkat tinggi di dalamnya. Mereka harus segera ditarik kembali. Tang Ao menyipitkan matanya, melambaikan tangannya, dan sebuah keinginan besar langsung meledak. Semua prajurit Sura menghilang ke udara tipis seperti pasir kuning. Pada saat ini, kelima orang itu masih bertarung dengan panik, dengan pedang yang menyala-nyala, dan semuanya menebas. Dengan sekejap tubuhnya, Tang Ao terbang mendekati kelima orang itu. Semangat dinginnya meledak, langsung memenjarakan mereka semua. Dia berteriak dengan suara dingin bangun. Suara ini seperti guntur, meledak seketika, mengguncang jiwa mereka dan membuat mereka gemetar, dan mereka hampir menghilang. Bukannya gerakan Tang Ao terlalu ganas, tetapi jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dapat membubarkan sifat ibel yang telah bangkit dan memadat dalam jiwa Ye Jianyi dan keempat lainnya, dan akan segera terbentuk. Namun, jika dia melakukan ini, mereka akan jatuh ke dalam keadaan tidak sadar untuk sementara waktu. Jika Tang Ao mengakhiri ilusinya saat ini, Ye Jianyi dan keempat orang lainnya tidak akan dapat kembali ke tubuh mereka karena keinginan mereka tersebar, dan mereka mungkin akan menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Jadi dia perlu menunggu beberapa saat hingga mereka pulih sedikit sebelum mengambil tindakan. Seiring berjalannya waktu, jiwa beberapa orang berangsur-angsur mulai mengeras. Ye Jianyi adalah yang tercepat. Bagaimanapun, ia harus memasuki ilusi sebelum Ye Dongxing dan tiga lainnya untuk mengasah pikirannya. Ditambah dengan kekuatan jiwa sisa yang tersembunyi di dalam jiwanya, ia secara alami menjadi lebih kuat. Tuan, mengapa Anda ada di sini setelah pikirannya kembali jernih? Ye Jian melihat Tang Ao berdiri di depannya dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ada gelombang niat membasmi dalam keinginannya yang tampaknya akan segera muncul, dan cahaya merah menyala di matanya. Sudah hampir waktunya, aku akan datang menemuimu. Tang Ao berkata dengan tenang. Saat ini, Ye Jianyi baru saja pulih sedikit. Jika dia memberitahunya hal-hal itu secara langsung, itu mungkin menyebabkan aktivasi jiwa dan kemauannya lagi. Singkatnya, dia harus menunggu sampai dia kembali ke tubuhnya sebelum memberitahunya. Memalingkan kepalanya dan melihat lagi ke arah Ye Dongxing dan keempat orang lainnya, Ye Jianyi berkata dengan ekspresi serius, Tuan, apa yang terjadi pada mereka? Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Tidak apa-apa, pikiran mereka hanya sedikit terganggu, mereka akan segera pulih, kata Tang Ao, matanya berputar, keempat orang itu tampaknya membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih. Jadi dia melambaikan tangannya, dan cahaya putih muncul dan meresap ke dalam jiwa mereka. Di bawah naungan cahaya putih, kecepatan pemulihan beberapa orang meningkat pesat. Jiwa mereka memadat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, mereka menjadi sepenuhnya sadar. Seperti Ye Jianyi, mata mereka penuh dengan keterkejutan saat melihat Tang Ao. Melihat semua orang telah pulih, Tang Ao tidak banyak bicara.
Dia langsung mengaktifkan rune energi suci, mengakhiri ilusi, dan membiarkan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka. Setelah beberapa saat beradaptasi, beberapa orang membungkuk hormat kepadanya pada saat yang sama. Sambil melambaikan tangannya, Tang Ao berkata dengan serius, ini adalah pertama kalinya kamu mengasah jiwamu dalam ilusi, dan penampilanmu cukup bagus, tetapi aku ingin mengingatkanmu bahwa ketika bertarung di dalamnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa keinginanmu kuat dan jelas, dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Jika Anda diselimuti oleh niat membasmi, Ibel akan bangkit dan mengembun dari pikiran Anda. Begitu terbentuk sepenuhnya, Anda akan jatuh ke jalan Ibel. Meskipun tidak seperti dibasmi oleh tentara Sura yang kejam, di mana jiwa Anda jatuh dan tubuh Anda langsung berubah menjadi mayat berjalan, itu tidak jauh berbeda. Saat aku masuk tadi, kekuatan spiritualmu telah tumbuh pesat, dan para prajurit Sura itu tidak dapat melakukan apapun padamu, tetapi pada saat yang sama, sifat ibelmu juga mulai menunjukkan beberapa tanda. Ye Jianyi, kamu harus mengasah dirimu sendiri di hadapan mereka, jadi kamu harus lebih memperhatikan hal ini. Ya, Guru, saya mengerti. Hati Ye Jian sedikit tergerak saat mendengar itu. Memikirkan kembali semua yang terjadi dalam pertempuran sebelumnya di ilusi, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia secara alami juga tahu seperti apa keadaan keinginannya saat itu. Jika Tang Ao tidak muncul dan membangunkan mereka secara paksa, mereka berlima mungkin akan berubah menjadi Ibel, mesin yang hanya tahu cara membasmi, dan benar-benar kehilangan niat awal mereka. Hasil seperti itu akan lebih tidak dapat diterima daripada mengambil nyawa mereka secara langsung. Mata Tang Ao menoleh, dan dia berencana untuk memberi 5 orang itu beberapa patah kata nasihat dan kemudian membiarkan mereka beristirahat. Selama 2 hari ke depan, mereka hanya perlu beristirahat dan merenungkan misteri yang telah mereka pahami melalui pelatihan jiwa mereka. Namun pada saat ini, dia merasakan 3 aura dingin mendekati sisi ini. Dengan kilatan dingin di matanya, Tang Ao berkata dalam hatinya, kalian masih belum menyerah. Beraninya kalian datang langsung ke pintuku. Kemudian dia berkata kepada kelima orang itu, kembalilah dan pelajari dengan saksama. Selama 3 hari ke depan, lanjutkan saja latihan harian kalian. Saat dia berbicara, sosoknya melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang langsung ke arah asal 3 aura dingin itu. Dalam sekejap mata, saat dia sudah dekat, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Dia memutar pergelangan tangannya, dan tombak perak itu melesat. Dengan cahaya tombak yang melonjak, dia menusukkannya dengan keras. Cahaya itu melonjak dengan kekuatan yang tiba-tiba, meletus dalam sekejap dan menyapu bersih. Wajah ketiga orang itu tenggelam, dan pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan meletus. Mereka memutar senjata sihir masing-masing di tangan mereka dan saling bertabrakan dengan suara keras. Angin kencang tiba-tiba muncul, dan badai energi yang melonjak menyebar, dan suara ledakan yang teredam terdengar. Tang Ao berdiri di udara, seperti dewa yang turun dari surga, menatap dingin ke arah 3 orang di depannya dengan seringai di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga hanya ingin membuatku celaka, aku khawatir kalian tidak cukup baik, kan mengapa orang tua itu tidak datang ke sini sendiri dan membiarkanmu mati. Tang Ao, jangan terlalu sombong. Dengan tingkat kultivasimu yang hanya tingkat ke-7 di alam ilahi, apakah menurutmu kau cukup layak bagi Lord Yan Jun untuk secara pribadi mengambil tindakan terhadapmu? Orang yang berada di tengah ketiganya mendengus dingin, menatapnya dengan ekspresi sarkastis di wajahnya, dan dengan lambaian tangannya, aura dingin menyapu. Jangan buang waktu bicara dengannya, basmi saja dia dulu. Kata orang itu dengan nada dingin, lalu dengan sekejap tubuhnya melesat langsung ke arah Tang Ao. Cahaya pedang seputih salju muncul dan tiba-tiba menusuk dengan semburan aura tajam dan ganas. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dengan seringai di wajahnya. Dia bergerak sedikit ke samping, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan menusuk dengan tombak perak di tangannya. Terdengar suara dentang, dan tombak itu mengenai sasaran. Wajah lelaki itu menjadi gelap, dan dia merasakan kekuatan besar menyapu ke arahnya. Telapak tangannya bergetar, dan dia hampir tidak bisa memegang pedang di tangannya. Setelah beberapa gerakan, dia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hatinya menjadi sangat muram, dan matanya beralih ke Tang Ao dengan kebencian. Badut, Tang Ao mengucapkan 4 kata ini dengan ringan, dan memutar tombak perak di tangannya. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak darinya dan menyapu ke arah pria itu. Cahaya tombak yang menyilaukan meledak, seolah-olah sebuah meteor sedang menghantam. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Ia langsung merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya tombak itu. Dengan tingkat kultivasinya, ia sama sekali tidak bisa menahannya. Jejak ketakutan melintas di matanya. Pada saat ini,
dua orang lainnya juga mendekat dan cahaya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, aura ketiga orang itu tiba-tiba menyatu, meledak dengan energi yang dalam. Pria itu awalnya tidak memiliki cara untuk menghalangi tembakan Tang Ao, tetapi kali ini dia berhasil melakukannya, dan tampak sangat santai, seolah-olah dia memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao bergumam dengan suara dingin, formasi serangan gabungan, idenya bagus, tapi sayang sekali tingkat kultivasimu terlalu rendah. Dengan alam suci tingkat 7, dia berkata di depan 3 master alam suci tingkat 8 bahwa kultivasi mereka terlalu rendah. Jika itu terjadi pada orang lain, tentu saja itu akan sangat menggelikan, tetapi orang ini adalah Tang Ao, dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk melakukannya. Namun, bagi mereka bertiga, itu adalah penghinaan besar. Dasar sial, siapa yang berani bicara omong kosong seperti itu, aku akan segera membasmimu dan mencincangmu. Seorang pria mendengus dingin, dengan niat membasmi yang dingin di matanya, dan semburan aura brutal keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia sangat marah. Dasar orang menyebalkan, aku ingin melihat seberapa tinggi kultivasi alam suci tingkat 7 milikmu, basmi. Pria lainnya juga berteriak, dan menebas Tang Ao dengan kapak raksasa di tangannya. Aura kedua orang lainnya juga mengikutinya, menggandakan kekuatan mereka. Dengan perubahan ekspresi, Tang Ao tentu saja tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan terhadap ketiga orang itu. Meskipun mereka berlatih seni serangan gabungan, setiap serangan setara dengan serangan kekuatan penuh dari 3 orang di puncak tingkat ke-8 alam suci, tetapi hanya itu, mereka masih berada di kota. Jika perang pecah, badai energi yang menyapu akan langsung menghancurkan rumah-rumah dan bangunan di sekitarnya, dan orang-orang di dalamnya tentu saja tidak akan selamat. Jadi sebagai tanggapan terhadap kapak, Tang Ao pertama-tama menyapu dengan sebuah tembakan, yang menghasilkan suara bang yang keras. Setelah menangkis kapak, dia berbalik dan keluar dari kota. Kau mau lari sekarang sudah terlambat. Bersiaplah untuk mati. Ketika ketiga pria itu melihatnya melarikan diri keluar kota, mereka langsung menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Salah satu dari mereka berteriak dengan ganas dengan tatapan mata yang ganas dan menakutkan, lalu mengejarnya seperti kilat. Keempatnya meninggalkan kota Pingyang satu demi satu. Tang Ao tidak berniat untuk berhenti. Kecepatannya sangat cepat sejak awal, dan setelah menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat, 3 orang di belakangnya segera tertinggal jauh di belakang. Melihat gunung dan hutan yang muncul di depan mereka, dia menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Ini dia. Dengan hutan sebagai penutup, bahkan jika energi melonjak dan meledak selama pertarungan, itu tidak akan mengancam area yang terlalu luas. Sepertinya yang disebut Raja Neraka itu biasa saja. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengancamku dengan ketiga orang ini. Itu konyol. Setelah terbang ke sekitar hutan, Tang Ao mendarat dari udara. Ia melihat sekeliling dan menemukan tempat yang bagus, cukup luas, jadi ia menunggu dengan tenang hingga ketiga pria itu menyusul. Pada saat yang sama, ide lain muncul di benaknya, dan ia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dari rencana pria misterius itu sebelumnya, jelas bahwa dia tidak akan membuat kesalahan kecil seperti itu dan membiarkan 3 orang yang tidak cukup kuat untuk datang dan mati. Jadi perintah ini kemungkinan besar merupakan keputusan yang dibuat oleh apa yang disebut Lord Yan secara pribadi. Apakah itu kecemburuan atau ketidakpuasan? Matanya sedikit menoleh, dan Tang Ao berkata pada dirinya sendiri nama orang ini adalah Dewa Yama. Tampaknya pria misterius itu telah membangun struktur kekuatannya. 10 Raja Neraka, apakah itu berarti bahwa di bawah komandonya, selain orang tua ini, ada 9 kaisar dewa tertinggi lainnya? Saat dia memikirkannya, 3 sinar cahaya dari langit terbang ke arah ini dengan cepat. Namun, napas yang mereka keluarkan hanya satu. Ini adalah aspek mengerikan dari teknik serangan gabungan, yang dapat mengumpulkan semua energi napas para praktisi bersama-sama tanpa saling memengaruhi. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Haha, itu konyol. Ketiga saudaraku menyerangmu bersama-sama hari ini, jadi kau ditakdirkan untuk mati. Perjuangan apapun akan sia-sia. Setelah mereka bertiga duduk di dekatnya, mereka menatap Tang Ao dan mencibir keras. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya memilih tempat pemakaman yang lebih baik untukmu. Kata Tang Ao dengan senyum percaya diri di wajahnya, menatap ketiga orang itu. Sombong, cari mati. Ketiganya berteriak bersamaan, dengan ekspresi sangat marah di wajah mereka, dan bergegas menuju Tang Ao pada saat yang sama. Dengan teriakan dahsyat dan pedang yang mereka ayunkan secara paralel, ketiga aura itu langsung menyatu menjadi satu, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan sedikit senyum menghina,
asal-usul bintang di Laut Qi dan Tian Tang Ao langsung tersapu seperti sungai yang deras di langit, membuat suara ledakan yang keras di tubuhnya, menyapu, dan tombak perak di tangannya berkelebat, dan cahaya tombak yang menyilaukan langsung meledak. Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan, menimbulkan suara bang yang keras. Badai energi yang bergejolak menyapu, langsung memotong semua pohon di sekitarnya menjadi dua. Bahkan tanah pun terguncang oleh gelombang tanah. Pertarungan antara para santo tingkat atas itu sangat dahsyat. Setelah tabrakan itu, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Ia bergegas menuju ketiga orang itu dengan tombak perak di tangannya. Cahaya bintang yang tak berujung menyala di sekelilingnya. Ia tampak diselimuti oleh hamparan bintang. Ia mendekat dalam sekejap dengan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Aura menyeramkan keluar dari tombak perak di tangannya, dan langsung menyapu ke arah tiga orang itu. Kekuatan dahsyat itu meledak seketika, dan ekspresi wajah ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Mereka segera menyilangkan pedang di tangan mereka di dada, mencoba menghalangi serangan Tang Ao. Cahaya yang menyala-menyala. Terdengar suara bang yang teredam, dan Tang Ao menghantam mereka dengan pistolnya. Kekuatan yang sangat besar itu langsung menjatuhkan mereka bertiga. Dia mengikutinya dari dekat dan menusukkannya lagi. Cahaya pistol yang menyilaukan itu langsung mengenai jantung pria di tengah. Jika mengenai, pria ini pasti akan mati. Bagaimana bisa sekuat itu menghadapi serangan Tang Ao? Pria ini menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya dan berteriak keras. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik serangan gabungan secara ekstrim, mentransfer kekuatan besar dari dua orang lainnya, dan membentuk perisai cahaya bundar di depannya. Setelah suara bang yang keras itu terdengar, dia merasa seperti dihantam gunung. Napasnya tersendat dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dua orang lainnya, satu dengan pedang dan satu lagi dengan pisau, bergegas menuju Tang Ao pada saat yang sama dalam sekejap. Sosoknya berhenti sejenak, Tang Ao tampak acuh tak acuh. Menghadapi serangan gabungan keduanya, dia memutar pergelangan tangannya dan memegang tombak perak secara horizontal di depannya. Cahaya bintang yang agung menyala, dan ada dua suara dentang. Pedang dan tombak bertabrakan sekali, dan kekuatan besar meledak seketika. Bagaimanapun, ketiga orang ini berada di puncak alam dewa tingkat 8, jadi kekuatan serangan mereka tidak boleh diremehkan. Tang Ao menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan asal-usul bintang, dan meskipun dia berhasil memblokirnya, kekuatan besar itu masih memengaruhinya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Cahaya dingin menyala, Tang Ao menyipitkan matanya, dan merasakan dengan jiwanya, yang mengaktifkan kekuatan formasi rune jahat. Cahaya merah yang ganas melonjak keluar, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaknya hantu dunia muncul di belakangnya, dan langsung menutupi ketiga orang itu. Itu adalah kesempatan langka untuk meletusnya perang, jadi Tang Ao ingin meminjam tangan ketiga orang ini untuk membantunya memahami dunia yang dipadatkan oleh rune roh jahat dalam sekejap mata. Selama dia bisa mengoperasikannya sedikit, itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Dan hantu kecil ini memberinya banyak tekanan. Kekuatan domain itu menyebar, dan mereka bertiga tentu saja sama sekali tidak mampu menahannya dengan level mereka. Pada saat yang sama, setelah melihat bahwa Tang Ao benar-benar menggunakan metode yang mengerikan, mereka akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Baru kemudian mereka menyadari betapa mengerikannya Tang Ao. Ini tidak mungkin. Kamu hanya berada di level ke-7 alam ilahi. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami dan memadatkan kekuatan bayangan virtual dari domain ini? Jelas sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Ilahi setengah langkah. Salah satu dari tiga orang itu memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya dan berteriak keras. Haha, apa yang tidak mungkin kau tidak bisa melakukannya hanya karena bakatmu terlalu buruk. Tang Ao terkekeh dengan tatapan mengejek dan menghina di matanya. Dia melesat dan langsung muncul di depan ketiga orang itu. Dia melambaikan tangannya dan aura pembasmi menyembur keluar. Karena ia telah mencoba merasakan dan memanfaatkan kekuatan hantu dunia, Tang Ao hanya menyingkirkan tombak perak itu dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk melawan musuh. Ia juga ingin memahami dengan saksama perubahan energi yang mengalir di dalamnya. Pada saat ini, jiwanya berada di bawah tekanan yang luar biasa, seolah-olah dunia telah runtuh. Selama operasi, napasnya mandek dan reaksinya jauh lebih lambat. Bahkan operasi asal bintang pun sangat terpengaruh. Jika mereka bertiga dapat menahan tekanan bayangan domain saat ini dan menyerang Tang Ao secara paksa, mereka benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Sayangnya, seperti yang dikatakan Tang Ao di awal, ranah ketiganya terlalu rendah. Puncak ranah suci tingkat 8 secara alami akan cukup untuk mendominasi wilayah di tempat lain, tetapi di depannya, di depan domain, itu benar-benar tidak cukup.
Kekuatan semacam ini hanya dapat dilawan sedikit oleh eksistensi yang telah mencapai puncak tingkat kesucian ke-9 dan telah mulai memahami misteri dunia dan mencoba memadatkan domain dengan asal-usulnya sendiri. Meski begitu, jika ada kesalahan sekecil apapun, kematian tidak dapat dihindari. Ketiganya menjerit keras. Mereka tidak mengerti bagaimana Tang Ao, yang hanya seorang prajurit alam suci tingkat 7, dapat mengendalikan bayangan virtual wilayah kekuasaannya dan menekan mereka secara langsung. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan keengganan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ketika mereka menerima perintah itu, mereka sebenarnya penuh dengan rasa jijik terhadap Tang Ao. Meskipun sebelumnya ada banyak rumor tentangnya, itu semua hanyalah desas-desus. Mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi wajar saja mereka tidak takut sama sekali. Sekarang setelah fakta-fakta itu ada di hadapan mereka, mereka ingin menyesal, tetapi sudah terlambat. Pikiran-pikiran penuh dendam dan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati mereka. Ketiganya saling memandang. Mereka telah berlatih seni serangan gabungan untuk waktu yang lama dan memiliki hubungan telepati satu sama lain. Tatapan mata saja sudah cukup. Wilayah itu berada tepat di atas kepala mereka, dan mereka bertiga tahu betul bahwa, tanpa kecelakaan apapun, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Jadi sekarang mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Bahkan jika mereka ditelan, dikalahkan, dan dibasmi, mereka pasti akan menyeret Tang Ao bersama mereka. Ayo bertarung. Aku tidak percaya bahwa sampah tingkat 7 di alam ilahi benar-benar dapat mengoperasikan kekuatan domain. Pasti ada kekurangan besar di dalamnya. Selama kita mengerahkan cukup banyak kekuatan, kita pasti akan membuatnya menjadi bumerang. Salah satu dari tiga orang itu berteriak keras, dengan darah mengalir deras di matanya. Benar sekali, orang pembawa sial, kalau kita akan mati, ayo kita mati bersama. Orang yang satunya juga meraung liar, dan energi asli di tubuhnya mulai melonjak liar, langsung menuju tepi ledakan yang tak terkendali. Hal yang sama terjadi pada dua orang lainnya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit saat melihat ini. Pada titik ini, dia malah menjadi tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Karena dia ingin memahami kekuatan medan operasi persepsi, dia telah mempersiapkan diri untuk bertarung sampai mati. Tanpa keberanian seperti itu, mustahil baginya untuk berhasil. Sebenarnya, tiga orang yang memilih untuk menghancurkan diri sendiri saat ini dan langsung menyerang dengan energi yang melonjak dan besar itulah yang ingin dilihat Tang Ao. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan ini, penekanan kekuatan akan terlalu kuat dan mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Itu ditekan secara langsung, dan Tang Ao memiliki lebih banyak kesempatan dan ruang untuk merasakan perubahan dalam pengoperasian domain selama pertempuran. Hasil akhirnya masih sama seperti sebelumnya, tidak dapat beroperasi dengan lancar. Ketika berhadapan dengan keberadaan alam suci, beberapa stagnasi tidak menjadi masalah. Namun di masa mendatang, 3 bulan kemudian, Tang Ao mungkin harus berhadapan dengan Kaisar Dewa tertinggi yang sebenarnya. Mereka akan menunjukkan kekuatan mereka di wilayah yang sebenarnya, dan dia hanya bisa menghadapinya dengan hantu. Jika terjadi stagnasi lebih lanjut, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dengan pikirannya yang berpacu, Tang Ao mendorong jiwa dan keinginannya hingga batas maksimal. Aura yang luas meledak. Kekuatan jiwa sisa Holy Lord setelah menyatu dengannya meledak untuk pertama kalinya. Dengan kilatan cahaya di matanya, dia berteriak, "Domain, tekan." Di bawah operasi paksa dari keinginannya yang besar, bayangan virtual dari domain itu menghantam ke arah tiga orang itu. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi, dan sebuah lubang besar muncul. Energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di antaranya, dan gumpalan badai ruang angkasa meluap. Boom, boom, boom. Ayo kita mati bersama. Ketiganya berteriak dengan marah. Di bawah tekanan besar bayangan domain, mereka akhirnya mencapai ambang kehancuran diri. Tekanan yang mengerikan itu meledak, dan cahaya yang kuat dan menyilaukan langsung menyala dan menyapu. Seperti matahari kecil yang terbit di padang, sosok ketiga orang itu langsung tertelan abis dalam sekejap. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, tubuh dan jiwanya menanggung dampak kekuatan yang mengerikan itu, dan wajahnya langsung pucat. Butiran-butiran keringat besar muncul di dahinya. Tang Ao menarik napas dalam-dalam. Energi asli di tubuhnya telah mencapai batas kekacauan. Di medan perang, energi yang ganas itu mengamuk dengan liar, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh dunia, dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, lubang itu seakan menarik seluruh medan virtual ke dalamnya.
Esensi bintang dalam tubuh Tang Ao langsung menyembur keluar, mencoba menggunakannya untuk menopangnya. Sebuah galaksi yang mempesona muncul, membentang di tempat itu, dengan energi tak terbatas yang terbentuk di dalamnya. Tang Ao benar-benar telah berusaha sekuat tenaga, tetapi pada saat ini, retakan besar muncul di antara dirinya dan bayangan domain, seolah-olah ada jurang yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Meskipun galaksi membentang melintasi angkasa, tidak sedikit pun kekuatan yang diserap olehnya. Napas dingin naik di hati Tang Ao. Dia menyipitkan matanya, dan dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya. Meskipun dia telah mencapai ambang kehilangan kendali atas wilayah kekuasaannya, pada saat inilah Tang Ao akhirnya menemukan sedikit peluang dan menemukan kuncinya. Sebelumnya, Tang Ao tidak dapat mengoperasikan kekuatan hantu domain dengan lancar. Meskipun dipadatkan oleh dirinya sendiri, tampaknya selalu ada semacam celah di antaranya. Persepsi itu secara alami sangat canggung, tetapi dia tidak tahu di mana masalahnya, dan dia tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, ia selalu menduga bahwa alasan mengapa ia tidak dapat benar-benar mengaktifkan hantu domain dan melepaskan kekuatan di dalamnya adalah karena wilayahnya tidak cukup tinggi untuk mendukungnya. Namun, pada saat ini, ia dengan tajam menemukan bahwa alasan mendasar bukanlah ini, tetapi dalam jiwanya. Jiwa dan alam tampaknya merupakan dua hal yang tidak begitu berkaitan erat, tetapi dalam operasi sesungguhnya, hal itu sama sekali tidak terjadi. Tang Ao awalnya berpikir bahwa untuk menggerakkan medan, ia hanya perlu memiliki cukup energi asli. Ketika pertama kali terkondensasi, ia menyerap dan melahap hampir semua asal-usul bintangnya. Jika bukan karena pengisian rune spiritual kemudian, ia mungkin telah tersedot kering. Beberapa petunjuk dapat dilihat dengan cara ini, tetapi sebenarnya, ini hanyalah fenomena permukaan. Tang Ao juga bingung karenanya. Kondensasi domain memang membutuhkan energi asli yang besar dan kuat. Tanpa energi ini, mustahil untuk berhasil. Tetapi begitu berhasil, operasi tidak bergantung pada ini. Itulah kehendak jiwa. Bagi para pejuang agung yang telah memadatkan domain, kehendak mereka sendiri di dunia domain itu seperti keberadaan kehendak surga. Hanya ketika kehendak itu cukup kuat untuk mengendalikan segala sesuatu di dalamnya dan beroperasi dengan sempurna, kehendak itu baru dapat benar-benar meledak. Namun sebelum ini, Tang Ao tidak memiliki jiwa dan kemauan yang kuat, jadi wajar saja ia tidak dapat memahami esensinya. Kemudian, setelah ia menggabungkan rune cahaya suci dan mampu meminjam kemauan yang luas dari tempat yang tidak diketahui, meskipun jiwanya menjadi sangat kuat, pemahamannya telah memulai jalan lain. Justru karena inilah Tang Ao mengambil jalan memutar yang begitu besar. Jika dia tidak terobsesi untuk menjalankan kekuatan domain dengan lancar secepat mungkin, dan tidak mempertaruhkan nyawanya untuk secara paksa melawan penghancuran diri tiga Master Agung tingkat ke-8 dari kesucian, dia tidak akan mampu memahaminya. Matanya sedikit menyipit. Meskipun dia berjalan di ambang hidup dan mati, aura dingin menyelimuti seluruh tubuh Tang Ao dan mungkin menghilang di saat berikutnya, tetapi pada saat ini hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia akhirnya menyadari metode mengoperasikan domain tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Saat pikirannya berpacu, Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan mengalir ke dalam bayangan virtual domain tersebut. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya dan mengendalikan sumbernya agar mengalir. Kemudian, ledakan yang keras meledak dalam benaknya. Dalam sekejap, Tang Ao merasakan jiwa dan rohnya terguncang, seolah-olah dia akan benar-benar jatuh di saat berikutnya. Dalam sepersekian detik, dia menjaga pikirannya dengan ketat, dan dengan kemauan yang kuat dan luas, dia memaksakan diri untuk berkonsentrasi. Matanya secepat kilat. Hantu domain akhirnya melanjutkan operasi normalnya, dengan energi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antaranya. Tang Ao melambaikan tangannya, dan aura yang luas meledak. Kekuatan kekerasan yang meletus di tengah seperti digenggam oleh tangan besar yang menutupi langit, dan tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, benda itu menghilang ke udara tipis, seolah-olah tidak pernah muncul. Tang Ao tersenyum tipis. Saat keinginannya yang besar mengalir, dia merasakan semua kekuatan misterius di lapangan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berteriak sambil tertawa. Haha, jadi ini adalah kekuatan domain. Kaisar Dewa Tertinggi sangat kuat. Dia memang luar biasa. Dengan kekuatan ilahi ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ledakan-ledakan. Tepat ketika Tang Ao merasa sangat gembira dan bersemangat, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di atas kepalanya. Ekspresi Tang Ao berubah drastis. Dia merasakan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan sedang terbentuk, dan guntur serta kilat menyambar. Kilatan petir setebal ember menghantamnya, membawa aura kehancuran yang seolah-olah menghancurkan segalanya menjadi debu.
Tang Ao merasa ngeri, ia tidak menyangka bahwa hanya dengan memahami cara kerja hantu domain, ia justru akan mendatangkan malapetaka surgawi. 1130